Ya, Shalom, selamat malam teman-teman di mana saja teman-teman berada. Jumpa kembali dengan Maranatha di channel kesayangan kita, channel Warane, channel pejuang yang penuh kasih. Di Jayatu Santi, dari puncak segala saya menyampaikan selamat menyaksikan tayangan live ini. Dan puji Tuhan teman-teman jika pada malam hari ini saya bisa diberikan kesempatan untuk berjumpa kembali dengan teman-teman untuk menayangkan satu kajian ya dengan topik bahwa saya ingin menyampaikan pencerahan kepada banyak saudara-saudara saya, teman-teman saya yang belum mengetahui terkait dengan sebuah hadis yang menceritakan tentang betapa kuatnya tenaga dari seorang nabi ya, Nabi Muhammad. Dia memiliki kemampuan atau tenaga 30 laki-laki, di mana kemampuan 30 laki-laki ini mampu meniduri 9 istrinya. Sebenarnya ada 11 ya. Jadi ada 9 istri yang sah dan 2 orang budak ya. 2 orang budak. Nah, dia mampu meniduri dalam semalam 9 atau 11 istrinya ini tanpa merasakan kecapean ya. Bahkan tidak henti-hentinya dan hanya dicuci sekali pada saat terakhir ya. Jadi tidak setiap kali dia langsung cuci ya, tetapi dicucinya hanya pada saat selesai melakukan seperti itu. Tetapi ini kita angkat dari hadis-hadis yang sahih teman-teman. Nah, sebelumnya kita mau menyampaikan juga kepada teman-teman di sini ya melalui tayangan ini bahwa ini hanyalah gambar ilustrasi ya. Jangan ada yang merasa baper, ya, baperan, sehingga merasa bahwa ada sesuatu di dalam gambar ilustrasi ini. Oke? Nah, sebenarnya topik kita ini mau diangkat karena terinspirasi dari Anissa 1612 Edi. Dia memberikan saya inspirasi untuk mengangkat topik ini. Ya, ketika ada video yang saya tayangkan sebelumnya dengan judul Berkat Tuhan bagi Abi Saifuddin dan Bunda Sarah melimpah, ya, di mana dia membuat komentar bahwa ada beberapa oknum Kristen ya, pendeta-pendeta atau hamba Tuhan atau pelayan-pelayan Tuhan, ya Saifuddin, Joshua Tehu, Sarah, Sufiatul merupakan pesinah, pesundal, penipu komplit katanya. Ya kalau mau melihat kekristenan, lihatlah mereka. Contoh kekristenan sangat tampak. Nah sebenarnya ini merupakan sesuatu sindiran yang tidak baik ya. Kenapa saya katakan ini tidak sesuai? Karena di dalam kekristenan kita tidak pernah melihat oknum. Orang yang kita ikuti, orang yang kita sembah itu karena memang pelayanan mereka. Tetapi kita tidak menjadikan sosok orang itu sebagai hal yang harus kultus individukan ya, kultus individukan. Semua adalah sama di hadapan orang banyak ya. Tetapi Anissa 1612 ini sangat menyinggung kekristenan. Katanya, lihatlah Saifuddin, Joshua Tehu, Sarah, Sofiatul dan lain-lain yang merupakan pesinah, pesundal, penipu komplit. Nah ini dia memberikan inspirasi saya untuk membuat tayangan live ini. Ya, saya langsung menyambut dengan meminta di channel saya, pemirsa, untuk menjawab satu quiz. Ya, apakah yang dikatakan oleh teman kita tadi itu sesuai nggak dengan yang dia tuduhkan? Ya, si Anissa 1216 Edi. Saya bertanya kepada mereka, siapa yang perkasa karena mampu meniduri 9 istri dalam semalam dengan sekali mencuci saja? Nah, teman-teman ini, pemirsa saya, ternyata saya merasa kasihan juga. Saya bersimpati karena saya menayangkan live ini atau tayangan-tayangan di dalam channel ini ya semata-mata untuk bersimpati ya teman-teman. Nah, di sini saya membuat satu kuis, siapa
yang mampu meniduri 9 istri. Nah, ternyata orang menjawab Heri Wiriawan, teman-teman. Ya, si predator Heri Wiriawan. Padahal sebenarnya jawabannya ini jauh dari yang jawaban sebenarnya, ya, yang jawaban tepat sebenarnya. Mereka memilih 47 Heri Wiriawan. Kemudian tidak ada 26%, HRS Firsahot, Chef Puji, dan Joshua Teu. Joshua Teu hanya mendapat 8%, lebih tinggi sedikit dari Chef Puji. Ya. Nah, tetapi Heri Wiriawan ini sangat tinggi, dan juga ulama sebelumnya tidak ada di sini. Nah, ada yang berkomentar seperti ini, teman-teman. Tidak ada dalam pilihan, katanya. Dikatakan. Kemudian Segi Renda Segi mengatakan, siapa yang kalau bukan yang Ono? Dia nggak mau sebutkan yang Ono. Yang Umar janji bidadari sorga, tapi dia sendiri nggak bisa melahap para bidadari karena terlanjur koid dan saat ini masih bangkai, belum dibangkitkan. Ya, kok ada Mr. M katanya? Kok nggak ada Mr. M? Ini Michael Anderson ini sepertinya sudah paham, ya, jawaban dari pertanyaan tadi. Makanya dia bertanya, kok nggak ada Mr. M gitu? Ya, Farhan lagi mau diskusi ya. Oke, saya kasih lagi link channel Farhan karena dia minta link ke teman-teman. Sofiatul katanya siapa? Kira dikasih link, dia nggak mau naik, tetapi dia tulis di halaman dia bahwa Sofiatul dan kawan-kawan nggak mau katanya meladani dia. Oke ya. Nah, sebenarnya dia tidak tahu kalau ada hadis yang mengatakan seperti ini. Ya, mereka itu tidak tahu. Mereka belum tahu sehingga kita perlu memberikan pencerahan. Farhan juga bisa mengomentari hadis ini ya. Apakah hadis ini hadis sahih atau bukan? Hadis sahih Al-Bukhari nomor 260 kitab mandi. Bersetubuh dengan istri lalu mengulanginya lagi atau menggilir di istri-istri dengan sekali mandi. Itu yang saya katakan sekali cucian. Telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Bashar berkata telah menceritakan kepada kami, Muadz bin Hisham, Farhan sabar ya, menunggu di sini ya. Saya bacakan dulu hadisnya. Telah menceritakan kepada kami, bapakku dari Qatadah, telah menceritakan kepada kami, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, adalah Nabi SAW mendatangi istrinya pada waktu yang sama di malam hari atau siang hari. Saat itu jumlah istri-istri beliau 11 orang. Aku bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, apakah beliau mampu? Jawabnya, beliau diberikan kekuatan setara 30 lelaki. Berkata Said dari Qatadah, menerangkan karena mereka bawa jumlah istri beliau saat itu 9 orang ya. Jadi dia bisa menggilir dalam sekali mandi ya. Satu malam itu 9 orang istri. Ya, kadang ada 11 ya, ada 2 budak yang dimaksud sini, makanya dikatakan 11. Oke ya. Nah, itu yang sayang sekali orang-orang ini tidak mengetahui hadis-hadisnya mereka. Tetapi sebenarnya yang saya intinya adalah kenapa saya menayangkan ini? Sebenarnya saya tidak mau menayangkan ini. Saya hanya terinspirasi dengan adanya ocehan daripada siapa namanya tadi? Anissa 1612 Edi. Katanya kekristenan sangat tampak, lihatlah Saifuddin, Joshua Teu, Sarah, Sofiatul. Padahal kita tidak pernah mengkultuskan orang seperti itu. Oke, kita naikkan si Farhan. Mungkin dia ingin berdiskusi atau berdialog, saya tidak tahu. Oke. Halo, selamat malam. Bung Farhan, Farloop Channel. Selamat malam. Suara saya jelas? Suaranya jelas kok. Suaranya jelas. Silakan Farhan, apa yang ingin dikomentari terkait dengan topik ini? Apakah ingin mengomentari Anissa 1612 Edi dulu? Atau bagaimana? Silakan. Kita bisa nggak berdua dulu gitu. Jadi kita ini fokus. Saya akan ini kok. Kamu tahu saya lah. Saya juga menghargai waktu orang ketika berbicara.
Jadi gini, ketika hadis itu kamu bawa, ya hadis itu kamu bawa, apa masalahnya gitu? Itu sama istrinya. Itu yang pertama ya. Sama istrinya tidak berzina dan dalam hukum internal Muslim, ketika sama istrinya itu bahkan bisa 10 kali, 15 kali nggak masalah. Itu yang pertama. Yang kedua yang saya mau sampaikan adalah itu berbeda tempat. Artinya tidak dalam dikumpulkan satu rumah, ya. Itu berbeda tempat. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, kalau mau diskusi, nanti kita korelasikan dengan apa yang dilakukan di dalam Bible Anda, yaitu tentang Yesus adalah dari keturunan pezina. Nanti kita korelasikan, komparasikan di sana. Kalau Anda mau bersedia, kasih timer, kita diskusi. Sebenarnya saya sudah malas kalau mau diskusi-diskusi begini ya. Karena diskusi ini cuma mau teriak-teriak aja, mau besar-besar suara ya. Tapi kalau kamu menantang, sih nggak apa-apa. Ada timer. Nggak apa-apa, kalau kamu menantang, saya layani. Ya. Oke, 3 menit kita berbicara. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya layani kalau seandainya Anda mau menantang ya. Nah, Enggak, saya menantang. Saya mau konfirmasi. Gini, Emen, kalau namanya kita sebagai konten kreator, kita ini kan konten kreator, kita punya pengikut, kita punya netizen ya, yang alhamdulillah ketika kamu kemarin agak meledek saya, tontonan FIFA kan cuma 200, 100 gitu ya. Alhamdulillah video terbaru saya bahkan ditonton hampir 70.000 ya, Emen ya, tentang suara azan itu, dan rata-rata sekarang udah 2.000, 3.000 ditontonnya. Terus yang kedua, Emen, kita sebagai konten kreator itu punya tanggung jawab moral. Artinya ketika kita menyajikan sebuah konten, kita harus berani untuk berdiskusi atau berdebat dengan konten yang kita bawa. Karena itu adalah pengujian sebagai kevalidasian data-data yang kita pakai, bertanggung jawab kepada netizen kita. Jadi saya pikir Pak Emen ya paham lah apa tanggung jawab konten kreator. Jadi tidak dikatakan hoax atau gimana ya, kita data-data kita tampilkan. Saya yakin di dunia debat lintas agama kita menjawab sebenar apapun. Saya sebenar apapun dijawab pasti dibantah. Pak Emen menjawab sebenar apapun pasti saya bantah. Itu wajar. Tetapi nanti kita serahkan kepada netizen mana yang lebih dipercaya data-datanya. Biarlah mereka yang menilai menang atau kalah. Saya pikir debat lintas agama bukan menang dan kalah. Bagaimana kita meyakinkan kepada para umat sesama kita, ya netizen kita, bahwa apa yang kita lakukan adalah sebuah perjuangan untuk mempertahankan keimanan kita. Itu aja, Iman. Oke, pertama saya mau jawab dulu ke kamu. Kamu bertanya bahwa, ya, kenapa saya menampilkan topik ini? Ya, jadi saya mau mengatakan kepada Anissa 1612 Edi bahwa jangan, kita tidak sedang bicara mengenai ini ya, apa namanya istilahnya tentang perzinahan, tidak bicara tentang percabulan. Saya lagi tulis berkat Tuhan bagi Abi Saifuddin dan Bunda Sarah melimpah. Karena apa? Karena saya menyaksikan sendiri. Ya saya bantu juga mereka dalam channel yang baru kemarin ya. Jadi saya sedang menulis seperti ini. Tetapi tiba-tiba dia masuk mengatakan seperti ini. Ya. Contoh kekristenan sangat tampak. Melihat kekristenan, lihatlah Saifuddin, Joshua Teu, Sarah, Sofiato, dan lain-lain. Mereka mengatakan kekristenan itu pesina, pesundal, penipu komplit. Ya. Jadi tidak ada hubungan, tiba-tiba dia masuk ke sini. Nah ini saya mau minta tanggapan kamu dulu. Kita belum sedang debat ya. Saya mau minta tanggapan kamu dulu. Kalau kamu mengatakan bahwa saya bertanggung jawab dengan konten saya, kenapa saya mengangkat ini? Oke. Sekarang kamu apa tanggapan kamu terhadap Anissa 1612 Edi yang menulis seperti ini? Saya sudah dalam pembukaan saya mengatakan bahwa saya mengangkat topik ini karena terinspirasi dengan Anissa 1612 Edi ini. Silakan kamu jawab dulu tanggapan kamu. Ya, jujur, walaupun dia Muslim, saya tahu Anissa ini Muslim, saya menyalahkan dengan pola pikir seperti itu. Kita tidak boleh ya menyangkut pautkan apa yang dilakukan oknum atau pribadi dengan agamanya atau ajarannya. Itu yang saya tentang. Bahkan Emin, kalau kamu baca di komunitas saya mengkritik saudara-saudara Muslim saya, channel-channel Muslim saya yang mengumbar aib, walaupun itu kekristenan, jangan diumbar aib. Ranah debat kita adalah ranah tentang mempertahankan akidah keimanan kita, bukan mengumbar aib. Di dalam Islam sangat dilarang untuk mengumbar aib. Itu. Pernah di konten saya mengumbar aib seseorang? No. Karena saya paham. Semua namanya manusia itu punya aib. Hanya Allah yang bisa menutupi aib kita. Yang kita belum dibuka itu karena kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala karena aib kita belum terbuka.
Karena itu makanya saya katakan, saya tidak pernah setuju, sangat-sangat tidak setuju ketika ada channel yang mengatakan debat lintas agama, tetapi mengumbar aib walaupun itu dari kekristenan. Debat kita adalah debat mempertahankan akidah masing-masing. Pertahankan itu. Bukan dengan cara mengumbar aib. Apakah dengan kita mengumbar aib orang terus kita merasa menang? Enggak seperti itu. Ajaran agama bukan dikorelasikan kepada umatnya, bukan. Tetapi bagaimana kitab sucinya. Ayo kita diskusikan dari ranah logika, dari ranah argumentasi kita seperti apa. Ya, karena itu pasti subjektif diskusi lintas agama. Tetapi kalau sudah menyentuh ranah-ranah untuk mengumbar aib aib profesional ya, personal attack, saya nggak setuju, Emen. Silahkan cek di komunitas saya. Ya, salah satu yang keras saya sudah hapus, saya keras pada salah satu channel yang saya katakan bahwa ini udah nggak sehat diskusi lintas agama dengan mengumbar aib gitu ya, tentang judul yang yang seperti itulah Yesus Teu sama PS Sarah itu. Sama sekali saya nggak menyentuh. Pasti kalau saya orangnya pragmatis, saya pasti akan bikin konten itu dan penontonnya rame. No, saya bukan seperti itu. Saya masih punya masih punya pendirian bahwa debat lintas agama bukan untuk menjatuhkan personal by personal, bukan. Tetapi bagaimana mempertahankan akidah kita masing-masing. Itu Amen. Oke. Nah, saya apresiasi ya kalau kamu menjelaskan seperti itu. Jadi saya katakan kepada Farhan ini ya, Anissa 1612 Edi ini itu selalu berkomentar seperti itu, ya. Seakan-akan kita ini membuat Saifuddin, Joshua Teu, Sarah, Sofiatul itu sebagai kita mengkultus individukan mereka, bahwa mereka itu adalah simbol daripada kekristenan. Justru saya mengatakan orang Kristen tidak pernah melihat satu orang pun. Bahkan Yudas Iskariot pun yang sudah hidup dengan Kristus, ya, siang malam hidup dengan Kristus, langsung bertemu dengan Kristus, mendengarkan semua cerita-cerita Kristus, dia sendiri bisa dikatakan jatuh dalam dosa. Artinya pendeta-pendeta apapun, ya siapapun dia, itu tidak mewakili kekristenan. Karena kami orang Kristen tidak pernah melihat sesuatu sosok seperti itu. Jadi kalau mereka mengatakan Saifuddin, Joshua Teu, Sarah, Sofiatul, pesina, pesundal, penipu komplit, itu adalah salah kalau menyangkut pautkan dengan akhlak orang Kristen seperti itu. Karena itu adalah oknum kalau menurut saya. Dan saya tidak tahu apa yang terjadi. Saya tidak ikuti acara terkait dengan fitnah-memfitnah mengenai apa yang dikatakan Joshua Teu menjilat-jilat apa semua, Sarah, Sofiatul dijilat-jilat, saya nggak ikuti. Cuman saya baca judulnya aja, saya tidak mengikuti seperti itu. Cuman ya itulah, ya. Jadi tolong diperingatkan kepada Anissa 1612 Edi, harus janganlah seperti itu. Makanya saya buat konten ini, saya buat live ini, itu terinspirasi karena untuk menjawab Anissa 1612 Edi. Itu aja Farhan. Jadi nggak ada salah buat saya. Justru yang salah ini Anissa 12 Edi, tidak ada kita bicara mengenai pencabulan, tiba-tiba dia ngomong seperti ini. Saya masih beralasan karena masih ada hubungan untuk menjawab dia. Ya, sebagai konten kreator yang kamu katakan, ya sebagai YouTuber, saya bertanggung jawab juga dengan apa yang saya siarkan, ya. Jadi saya tidak ada dasar ujuk-ujuk tiba-tiba mengangkat hadis ini, nggak ada. Saya mau jelaskan kepada Anissa 12 Edi bahwa kalau kamu selalu mengatakan seperti ini, kamu berkaca dengan keyakinan kamu sendiri. Itu aja yang saya ingin sampaikan. Oke, terima kasih Emen. Sebenarnya untuk ranah netizen memang, ya saya kan juga pernah protes sama kamu tentang netizen kamu ya, yang begitu luar biasa ketika menghujat. Ya memang ini adalah sebagai contoh kita bagaimana untuk membuat netizen kita ini lebih berpikir smart ya, jangan mengikuti. Kita tahu ketika dalam dunia debat lintas agama, militansi ya, fanatisme sebuah agama itu pasti akan tinggi. Itu luar biasa tinggi dan itu menyangkut dengan hati, harga diri ya. Tapi bagaimana ketika yang berdiskusi tidak menghujat, kayak kita kemarin kan santai kan ya, diskusi kita santai kemarin, nggak ada hujat-hujatan, cuman agak tinggi ngomongnya bolak-balik gitu, tetapi jangan ada hujatan gitu. Tensi tinggi itu wajar. Contoh dalam permainan bola, tensi tinggi boleh, tetapi jangan main kasar. Keras boleh, tapi kasar nggak boleh. Artinya
Yuk kita edukasi lah netizen kita ini ya. Netizen kita jangan sampai ada ucapan-ucapan yang menyinggung ataupun kasar sekali. Saya menemukan ya bukan hanya netizen muslim tapi ada netizen Kristen juga ketika saya kemarin masuk ya, saya cerita sedikit di channel Al Hayat ya. Bagaimana luar biasanya padahal saya berdiskusi dengan santai, saya menanyakan tentang cara bersuci, mereka bersuci dan saya tanya gantian. Saya mengapresiasi kenapa? Satu, yang saya apresiasi dari kamu sabar dan memberi waktu lawan diskusi kamu. Itu saya apresiasi. Tapi kalau untuk masalah diskusi, saya apresiasi sama Rudy Yohanes. Artinya, saya juga memberikan approach kepada mereka, pendekatan kepada kamu. Saya merasa ini. Bahkan saya suka, kalau kita nanti bikin agreement berdua, kalau kamu setuju, setiap kita membuat konten, saya membuat konten, kamu membuat konten, kita pertanggungjawabkan, saya berhak untuk masuk, bukan berhak sih, minta diperbolehkan untuk masuk membahas topik itu dan kamu juga boleh ketika saya mengeluarkan konten Farhan saya nggak setuju dengan topik kamu, ayo kita diskusikan, kita bisa membuat agreement seperti itu dan ini akan sehat. Diskusi lintas agama ketika kita membuat konten kita punya tanggung jawab moral terhadap netizen kita. Ini loh data yang saya sampaikan, landasannya apa, argumentasi kita berlandaskan apa, pondasinya dari mana, artikelnya mana, terus dari khazanah kitab sucinya mana. Nah, itu yang harus kita bangun sebenarnya dalam ranah diskusi lintas agama, bukan penyerangan personal attack dan bukan main kasar-kasaran, main hujat-hujatan. Saya sudah muak dengan ini. Hampir 3 tahun diskusi lintas agama muak dengan hujatan-hujatan seperti itu. Oke, Farhan, terima kasih ya. Jadi saya sebenarnya minta kamu kasih kesempatan saya untuk menjawab kepada Anissa 1612 ED ini terkait dengan kalau menurut saya dia mengatakan seperti ini, artinya saya sekarang berhak untuk memberikan jawaban ya seperti yang kamu jelaskan kepada saya. Jadi tolong kamu pahami aja dulu ya. Jadi saya sebenarnya malas untuk mau diajak berdebat, tetapi saya sebenarnya kali ini mau bicara dengan Anissa 1612 Edi, bukan mengundang kamu seperti itu. Tapi saya senang kamu sudah paham bahwa saya membuat konten ini karena ada alasan. Tidak ujuk-ujuk saya mengambil hadis Bukhari nomor 260 ini, tidak. Nggak ada. Tadi kan saya sudah jelaskan bahwa sebelum ke hadis ini juga saya buat satu ini ya, saya buat satu kuis mau melihat ya terkait dengan menjawab si Anissa 12 Edi. Siapa sebenarnya yang seperti itu? Ternyata mereka tertipu semua bukan tertipu, mereka ternyata tidak paham. Dikira Heri Wiryawan yang saya maksudkan di sini. Nah, itu sebenarnya ya. Jadi kamu tenang-tenang aja dulu di situ. Biarkan saya mau menjelaskan terkait dengan apa yang saya ingin jelaskan kepada Anissa 12 Edi ya. Oke ya. Jadi saya dalam hal ini belum mau untuk berdebat. Tapi kalau kamu mau berdebat ya silakan ya. Nah, saya nggak silakan jelaskan. Nanti kalau ada yang salah tentang hadis itu, saya pasti akan memberikan komentar. Silakan. Oke ya, jadi saya mau menjelaskan kepada si Anissa 12 Edi bahwa salah kalau dia mengatakan hal seperti itu. Bahwa kekristenan itu diwakili oleh orang-orang seperti para pendeta-pendeta itu. Tidak. Jangankan pendeta, tadi saya sudah katakan, murid Tuhan Yesus yang sudah hari-hari, yang sudah dianggap rasul, setiap hari bertemu dengan Yesus, bahkan tidur makan dengan Yesus. Ya, mereka menyaksikan Yesus membuatkan mujizat. Tetapi apa yang terjadi? Mereka mengkhianati Tuhan Yesus. Jadi kalau seandainya ada oknum-oknum yang katanya pendeta, itu kami tidak pernah untuk menganggap, oh itu kekristenan. Tidak. Mereka bertanggung jawab terhadap perbuatan mereka sendiri. Itu yang saya pertama mau katakan kepada Anissa Edi. Ya, di Islam juga sama. Ya, kalau yang Anissa Edi mengatakan seperti itu. Bahwa ada oknum-oknum tertentu yang mana mereka terlibat di dalam dosa persinahan. Contoh, Heri Wiryawan, apakah dia bukan seorang ustadz? Dia seorang ustadz. Dia seorang pengasuh pondok pesantren. Ya, HRS, apakah dia tidak terbukti memiliki zat mesum? Nah itu memang belum di dalam pengadilan. Sebentar, jangan lu dipotong. Ya, itu belum di pengadilan. Itu belum ada di pengadilan. Tetapi bukti-bukti sangat sohi. Ya, bukti-bukti itu sangat sah mengatakan bahwa dia terlibat zat mesum. Seperti itu. Saya puji. Ya, yang mengawini anak-anak umur usia 7 tahun, 6 tahun. Apa dia bukan seorang ulama? Apakah dia bukan seorang terpandang di dalam
di dalam daerah yang di mana dia tinggal, ya. Bahkan dia berulang-ulang kali mengkonsumsi anak-anak di bawah umur seperti itu. Sudah dijatuhi hukuman, keluar dari penjara, cari lagi anak di bawah umur, dikonsumsi lagi, dikawinin lagi seperti itu. Ya. Nah, saya masukin nama JT di sini karena dia menyinggung JT di situ. Ya. Karena saya ingin membuat bahwa kuis saya ini ada hubungan dengan yang dia respon. Tetapi ternyata semua teman-teman saya salah menjawab. Mereka jawab Heri Wiliawan. Padahal yang saya maksudkan seharusnya yang terbanyak adalah tidak ada. Dari itu tidak ada yang memiliki kemampuan untuk meniduri 9 istri dalam satu malam. Artinya mereka belum pernah mendengar hadis 260 ini. Silakan Farhan, tadi kamu mau bicara, silakan. Oke, untuk HRS Syed Mesum di pengadilan tidak terbukti, Emen, ya, tidak terbukti. Belum tidak terbukti. Pengadilannya sedang berlangsung, dia lari ke Arab Saudi, tidak pulang-pulang, akhirnya pemerintah mengatakan batal itu, ya. Ada pengadilan, enggak? Iya. Ini. Karena dia lari dulu dari pengadilan, dia lari ke Arab, bukan pengadilannya selesai, tidak. Itu di SP3-kan. Jangan dipotong, Emen. Minta maaf ya. Jadi gini, Emen. Kalau kita kronologi sejarahnya, ya saya tidak dalam arti ini ya. Kita ranah formal, hukum formal di Indonesia. Jadi ketika belum terbukti, kita nggak bisa kamu mengatakan, oh itu sahih, nggak bisa. Karena apa? Jelas pengadilan ini. Dan HRS melarikan diri, itu kalau kamu, ya, tapi kamu nggak akan percaya bahwa kronologisnya ada saat itu ketika beberapa pasukan, ada oknum pasukan di sekitar ya Megamendung melakukan sebuah tembakan-tembakan latihan di sekitar yang dulu tidak pernah dipakai latihan. Tembakan-tembakan dan ada ancaman pembunuhan kepada HRS. Itu yang pertama. Kenapa dia melarikan diri? Kalau kasus Syed Mesum itu, ya, kalau memang belum terbukti, silakan buka lagi. HRS sudah menantang kok, buka lagi. Silakan dibuka lagi. Dan ternyata tidak dibuka lagi loh. Ya. Artinya jangan kita menjustifikasi berdasarkan pikiran kita. Pengadilan tidak membuktikan, kita tidak punya hak untuk menjustifikasi bahwa itu benar atau tidak. Itu loh, Emen. Jadi kita jangan bermain dalam ranah framing atau asumsi, ya. Terus yang kedua tentang Syekh Puji. Sama seperti kamu ya. Syekh Puji kamu bilang terpandang. Nggak ada terpandangnya. Dia bukan ulama. Syekh Puji itu bukan ulama. Cuman dia adalah pengusaha kaya. Ya. Yang kebetulan dia kaya lah ya. Dia dermawan. Udah itu aja. Kapasitas keilmuannya juga tidak ada tercantum di dalam ulama. Ada dia masuk ke dalam Majelis Ulama Indonesia. Nggak ada gitu loh. Ya. Itu yang kedua, Emen. Terus yang ketiga, tadi yang seperti saya bilang bahwa kamu nggak boleh kita menjustifikasi secara asumsi seperti itu. Pengadilan formal jelas mengatakan, ya jelas melakukan SP3 atas kasus tersebut. Ketika HRS pulang, bahkan dia bersedia ayo diproses lagi. Mungkin para netizen kamu belum paham, HRS dipenjara karena apa? Coba Pak Emen, HRS dipenjara karena apa? Saya tanya. Saya tahu itu kan sebuah trik politik aja itu. Itu kan karena COVID-19, tetapi kan sebenarnya kenapa? Iya, protokol kesehatan. Iya, itu masalah COVID-19 terkait kerumunan, saya tahu. Tetapi itu kan strategi untuk mengundang dia, itu sudah bicara pengadilan lagi, Farhan. Tahu nggak, Emen? Setelah 5 hari kasus ini masuk ke pengadilan HRS, ada kerumunan yang sangat luar biasa di Solo dan di Medan. Kamu tahu nggak? Apa itu diproses? Ada keadilan nggak? Kalau kita mau berpikir adil sebagai manusia, ya. Tapi itu ranah politik. Makanya kalau ranah politik kita di sini nggak akan bakal habis. Cuman kamu harus paham juga. Kamu bisa berkatakan begitu, ya. Itu adalah trik bagaimana dia ditarik daripada Arab Saudi supaya dia bisa pulang ke sini dan tidak, Emen. Jadi bukan, nggak bisa. Pengadilan tidak bisa memakai trik itu, harus terbukti secara terserah. Itu kan junjungan kamu. Kamu mau ucap apa? Kamu mau menjelaskan apa? Terserah. Yang pasti saya mengatakan bahwa ada bukti dia Syed Mesum dengan Firsahot. Ya, entah bukti itu terbukti di pengadilan atau tidak, karena dia melarikan diri dari pengadilan. Ya, apakah bukti itu terbukti benar atau tidak? Itu belum selesai. Itu aja.
Kamu Nah, mau memuja-muja HRS, terserah, itu kan Kamu junjungan kamu, terserah, terserah. Tidak, saya Ya. nggak memuja. Saya mencoba menempatkan pada ininya, pada porsinya. Artinya kita tidak bisa menjustifikasi seperti kamu itu sohih, tidak bisa kita. Ya, satu peristiwa yang membuat kita harus juga memakai argumentasi lain atau pemikiran lain, yaitu ketika Adi Armando mengatakan, saya bermubahalah kalau sampai chat itu ternyata tidak ada, saya mau dipermalukan. Terjadi kemarin, dipermalukan nggak Adi Armando ketika melakukan sumpah muabalah itu? Saya tidak mengait, tapi itu Farhan, jelas kata-kata itu dan Adi Armando dipermalukan. di sini kamu munafik, Farhan. Saya lihat kamu waktu sebelum kejadian itu, kamu puji-puji Ade Armando. Sekarang kamu hina Ade Armando. Saya lihat video kamu kok, kamu puji-puji Ade Armando. Kamu minta dia Ade Armando untuk ini selfie kamera bersama sama kamu. Iya kan? Kamu sampai minta Ade Armando untuk bilang channelnya Pak Emen itu ada videonya. Saya jelaskan. Makanya aku bilang jangan Dan Anda menuduh Edis bohong tentang nggak ada kata lain ilallah, itu jelas. Itu ada. Cuma kita diam. Tadi saya diam dengerin. Jadi Farhan, kamu bertakia di sini. Setelah kejadian Ade Armando, saya akan menjelaskan. Boleh saya diminta? Iya, sebentar. Saya mau bilang, kamu jangan bertakia di sini. Ketika Ade Armando sebelum kejadian itu, kamu puji-puji dia. Kamu minta dia untuk mengangkat channel kamu. Tetapi ketika dia dipersekusi, sekarang kamu malah mau menyudutkan dia. Orang apa kayak begini? Macam apa orang seperti ini? Munafik gitu kan. Kalau menurut saya munafik, menurut saya. mulai emosi, Emen. Saya suka dengan orang munafik, Cuma jelas saya nggak suka dengan orang munafik. Saya lebih suka orang yang jujur. Jelas kok di video kamu puji-puji dia, tiba-tiba kamu mau nista dia. Janganlah jadi orang jelas kayak Edis itu Pak Emen dituduh mau dilaporkan ke polisi, katanya fitnah Edis. Itu jelas itu. Boleh saya jelaskan? Iya. Jadi makanya saya bilang, silakan. Tapi jangan munafik lah, jangan hipokrit. Saya nggak suka orang hipokrit. Saya jelaskan kronologinya. Karena saya mengalami. Dalam ranah kita sebagai reporter, saya kuliah di Sospol. Ada tunjukkan reporter ketika kita walaupun tidak suka dengan narasumber kita tidak boleh menunjukkan seperti itu. Kita harus fair ketika di lapangan. Itu yang namanya kode etik kita sebagai reporter. Saya ini kuliah di Sospol dan tahu bagaimana kode etik jurnalistik. Ketika saya sedang mewawancari Adi Armando, saya harus memposisikan sebagai dua. Kalau kamu tahu di video saya itu ada dua wawancara. Ketika perpecahan antara gerakan mahasiswa itu perpecahan, saya menanyakan standar. Apa yang menurut Pak Adi Armando ini menjadi perpecahan? Di situ saya setuju, karena ada kepentingan yang ini, setuju. Tapi ketika saya berbicara tentang masalah penistaan agama tentang Saifuddin, tentang Saifuddin Ibrahim 30 ayat dan MKC, waktu itu ada di wawancara saya, dia bilang, oh itu harus diberantas. Adi Armando bilang begitu. Oke, saya setuju. Pemahaman itu setuju. Karena itu adalah hukum formal di dalam negeri Indonesia. Undang-undang dasar itu melanggar undang-undang. Dan saya setuju. Bukan artinya ketika kita setuju dengan narasumber, kita dibilang kita menyanjung-yanjung. Naif sekali Anda. Anda belajar kode etik bagaimana menjadi jurnalistik ketika kita menjadi pewawancara. Apa boleh kita mewawancara langsung kita karena nggak suka dengan narasumber kita langsung maki-maki narasumber? Nggak boleh. Kita berbeda pandangan ketika dengan Adi Armando. Ketika masalah penistaan agama. Ketika dia pernah bilang bagaimana tidak ada namanya ayat sholat di dalam Al-Qur'anul Karim. Itu kita bantah. Kita tidak setuju dan saya melawan dia. Saya bahkan menulis di dalam Kompas, ya. Di Kompas Cianat, cari nama saya aktif menulis sampai dari tahun 2014 saya menulis terus di Kompas. Artinya di sini gini loh. Kita bedakan bagaimana kita sebagai privacy, sebagai pribadi, atau kita sebagai di lapangan sebagai seorang jurnalis. Jurnalis nggak boleh tidak bersikap adil. Walaupun kita nggak setuju, bukan berarti kita menyanjung-nyanjung ketika kita setuju. Ketika argumentasi dia ya memenuhi khazanah moralitas undang-undang di negeri Republik Indonesia, ya saya benarkan. Saya bertanya tentang bagaimana perpecahan gerakan mahasiswa. Saya setuju di situ. Ada beberapa kepentingan yang terjadi. Elemen-elemen mahasiswa terpecah. Oke, terus
wawancara kedua, saya bertanya kepada dia, bagaimana dengan apa yang terjadi dengan Saifuddin Ibrahim meminta menghapus 300 ayat. Oh, itu penjahat itu harus diberantas. Saya setuju karena itu melanggar undang-undang di dalam negeri ini. Apa saya dengan arti begitu saya memuja-muja Ade Armando? Enggak. Artinya apa yang saya lakukan adalah sebagai jurnalistik murni ketika saya mewawancari dia, bukan takiyah, emen. Ayo lo, grow up. Smart sedikit berpikir dalam ranah khazanah diskusi akademis. Jangan kita menjustifikasi, oh kamu memuja-muja terus, kamu bersifat munafik. Berarti kalau kamu mengatakan itu, berarti reporter itu bersikap munafik dong. Ketika mereka setuju dengan narasumber, ya. Nah, Najwa Shihab sering terjadi, dia setuju, tetapi di belakang dia mengkritik tetap, ya. Itu artinya jurnalistik ketika bekerja, ketika dia sedang wawancara, dia harus bersifat netral. Jadi pahami itu. Saya bukan sedang bertaki atau sedang munafik, bedakan. Itu kita sebagai jurnalis kita harus ada namanya sikap netral di situ ketika mewawancarai narasumber atau membawakan sebuah acara. Beda ketika kita sedang berdiskusi seperti ini nih. Saya mewakili pribadi saya. Itu loh Emen, ya. Memalukan sekali kau Farhan. Kenapa saya bilang memalukan sekali kau Farhan? Karena kamu mengatakan bahwa kamu mau bersikap profesional seperti para jurnalistik ya. Saya lihat, kamu diam dulu. Saya lihat banyak sekali yang mewawancarai Ade Armando seperti itu. Bukan cuma kamu, ya. Memang benar ada yang jurnalistik. Tetapi setelah wawancara, oke, saya setuju kamu ketika kamu bertanya dia menjawab dan itu sesuai dengan yang kamu katakan, kamu senang dan kamu mengakui bahwa itu benar. Tetapi yang memalukan sekali itu pada akhir wawancara kamu mengajak seperti pelukan dengan Ade Armando, minta Ade Armando untuk mengangkat channel kamu. Tolong subscribe channel, nonton channel Farhan, tolong subscribe. Nah, ketika kamu sudah mencari keuntungan seperti itu, tiba-tiba kamu mengatakan bahwa tadi barusan sebelum itu kamu mengatakan menjelek-jelekan Ade Armando. Nah, itu yang saya katakan bahwa itu seorang hipokrit. Itu yang memalukan. Kamu sudah mencari keuntungan dari dia untuk menaikkan channel kamu, tetapi kamu tadi menjelekkan dia juga. Makanya saya katakan, jadilah orang yang konsisten. Orang yang berintegritas adalah orang yang konsisten. Antara kata, hati, dan perbuatan itu sama, Farhan. Makanya saya katakan, itulah kamu tidak berintegritas. Berintegritas. Kamu memalukan sekali, Farhan. Oke, saya ini ya. Amen. Saya tekankan. Sorry. Saya tekankan sekali lagi. Serah pandangan Anda. Kalau saya dibilang hipokrit. Kalau kamu baca ya di dalam kode etik jurnalistik. Najwa Shihab ketika mewawancarai LBP Luhut Bin Sarpanjaitan seperti apa? Di narasi, di acara dia sendiri, di channel dia sendiri narasi seperti apa? Bedakan. Bagus kok. Bagus. Jangan Farhan, jangan nggak usah bandingin dengan Najwa Shihab lah. Jauh. Menyerang. Artinya gini loh, Emen. Ketika dia bekerja sebagai jurnalistik di lapangan, ya ketika di acara Mata Najwa, dia bersikap profesional, tidak menyerang secara privasi atau gimana. Tapi ketika di konten dia sendiri, di channel dia sendiri, dia mewakili pikiran dia sendiri. Dia bekerja mewakili pikiran dia sendiri, bukan jurnalistik yang ada di Mata Najwa. Bedakan itu. Tetapi nggak apa-apa, terserah kamu mau katakan saya apa, terserah. Ya, kalau kamu standar parameter munafik atau nggak profesional seperti itu, saya yakin seluruh jurnalistik di Indonesia akan bersikap munafik. Kamu bilang seperti itu kalau parameter kamu. Tapi nggak apa-apa, terserah. Kita tutup kasus itu, kita masuk ke dalam hadis itu dan. Sebentar, saya nanggapin sedikit aja. Saya yakin kalau Ade Armando itu tidak dipersekusi seperti yang kemarin, pasti kamu akan berkomentar berbeda. Itu aja yang saya mau katakan. Karena saya 2014. Silakan. Oke. Oke. 2014 saya udah ada. Jejak digital tidak bisa dihilangkan. Itu ya masalah pedis gimana Pemen itu? Yang dituduh itu tuh pedis itu. Iya, dia salah juga itu menuduh. Padahal yang Edis angkat itu benar. Itu ada kata tauhid juga kok itu. Itu betul. Betul. Saya di lokasi Emen dan saya. Lalu kenapa kamu tulis nggak ada kata itu di channel kamu? Maka kamu menuduh, ayo kita laporkan Edis. Ayo, itu jelas itu. Ayo, sebentar. Saya jelaskan ya. Saya di lokasi, saya di mata. Ada kata la ilaha illallah, ya bareng-bareng serentak itu. Itu yang
yang dipakai suaranya itu. Itu videonya ada, Bung. Videonya ada, Bung. Bahkan di Kompas pun, di beritanya pun juga ada, Bung. Tulisannya, Bung. Ada la ilaha illallah, tetapi tidak rame-rame seperti itu. Tahu nggak video suara itu dari mana? Itu diambil dari channelnya Abu Janda, dan Abu Janda sudah menghapus itu. Cek di beritanya. Jadi ada kata la ilaha illallah, tetapi tidak bareng-bareng seperti orang sholat la ilaha illallah. Nggak ada. Farhan, yang mengaku itu bukan cuma Edis, semua media massa, ya, semua media massa tidak ada yang membantah itu. Kamu masih kok susah? Karena memang kenyataannya seperti itu kok. Emang itu bohongnya. Kamu saya random. Kamu mau saya tunjukin media massa random aja, saya ambil yang mengatakan ada kalimat tauhid di situ. Ya, saya tunjukin ya, saya random ini ya, saya random mengambil ini. Ya, ada kata tauhid di dalam ini. Ya. Amen. Dengarkan kata-kata saya. Lihat ucapan saya tadi. Ada kata la ilaha illallah, tetapi tidak diucapkan berbarengan serentak itu. Yang sound yang dipakai itu dimasukkan itu tambahan, ya. Ada kata la ilaha illallah, tapi tidak serentak la ilaha illallah barengan orang banyak. Saya di lokasi itu. Saya berani bersumpah mubahalah. Ayo kita sumpah. Kalau itu dilakukan berbareng-bareng gitu. Yang mengucapkan itu paling 1-2 orang la ilaha illallah, udah selesai. Ya, video berikutnya bisa dilihat itu di video-video. Saya masih punya videonya ya di HP, bahwa itu tidak dilakukan bersama-sama serentak gitu, nggak ada. Ya, kecuali saya bilang nggak ada itu kata la ilaha illallah, saya salah. Ada la ilaha illallah. Edis juga kok tidak ngomong seperti itu. Dia mengomongkan bahwa ada kata tauhid pada saat persekusi Ade Armando, sama seperti Detik.com. Ini nih, coba kamu lihat. Ini saya cuma ambil random. Tadi ada banyak loh, ada 10 lebih media online mengatakan seperti itu. Tapi tidak serentak, tidak bareng-bareng seperti yang di video Edis. Edis itu ngambil video dari channel lain itu ngambil dari ujungnya dari si. Ya, artinya bukan salah Edis dong. Dia kan cuma memutar video itu. Saya juga memutar video itu kok. Saya mengangkat video itu. Video apa salahnya? Sudah dihapus. Karena apa? Teriakan la ilaha illallah bersama-sama itu nggak ada. Yang ada itu adalah secara orang. Itu kan kata kamu. Kamu di ujung mana, mereka di ujung mana pun kamu memaksakan diri. Kamu jelas kok. Saya lokasi loh. Kalian ada di lokasi nggak? Lokasi itu besar loh, Farhan. Bukan lokasinya itu cuma satu Kalau tempat. kamu ada di situ, kamu kenapa nggak nolong Ade Armando? Diam aja. Saya gitu aja nanya lah ke kamu lah. Ayo. Anda hebat posisi seperti itu kalau Anda bisa nolong. Enggak, saya nanya kamu. Kamu kan yang bilang kamu di lokasi. Kenapa kamu nggak nolong? Itu ada yang nolong loh. Ada yang halangin Ade Armando loh. Saya ada lihat videonya. Kenapa kamu nggak nolong? Halangi Ade Armando siapa itu yang dipukulin? Tahu nggak siapa? Anggotanya Ade Armando kan, temannya kan, betul nggak? Dia adalah asisten Ade Armando. Waktu wawancara. Iya, tapi dia halangin kan, dia bantu Ade Armando supaya nggak digebuk kan, betul nggak? Betul. Nah, lalu kenapa kamu nggak bantu waktu itu? Saya untuk ini. Oh, ya udah selesai. Berarti kamu cuma nonton aja kan? Ya udah selesai. Polisi aja bantu kelimpungan, banyak yang dipukulin polisi. Apalagi saya warga sipil. Logis dong, logis. Anda aja saya yakin ada perampok yang digebukin, Anda di sekitar situ. Nggak mungkin kok Anda nolong ketika masa lagi beringas. Ayolah. Saya nggak bahas itu, saya bahas kita fokus dulu. Anda jangan lari-lari, fokus saja. Fokus saja. Jangan kemana-mana. Berarti Anda diam aja kan? Ya udah selesai, nggak apa-apa. Ketika ada perampok yang digebukin masa beringas begitu, nggak ada yang nolongin, kamu mau nolongin tiba-tiba? Fokus saja ke Ade Armando. Saya nggak bakal bahas itu, kita fokus. Nggak paham namanya komparasi kasus per kasus. Itu namanya comparison kasus by kasus. Tahu nggak? Enggak, saya nggak mau bahas itu, kita fokus saja ke Ade Armando. Berarti kamu diam aja kan waktu digebukin kan Ade Armando? Ya udah selesai kan, jawaban cuma itu doang kan? Mau apa lagi? Betul kan? Tahu nggak? Tahu nggak artinya comparison case by case? Tahu nggak? Saya nggak peduli, saya cuma nanya. Kamu diam aja kan waktu Ade Armando digebukin kan? Ya, saya nanya, kamu diam aja kan ketika Ade Armando digebukin kan? Kamu diam aja kan? Ya kamu diam aja kan? Saya cuma nanya itu doang. Kamu diam aja kan?
Ya udah. Ini sudah Udah membantu. selesai jawaban, udah. Saya cuma nanya itu aja. Saya nggak nanya yang lain. Sekarang gantian saya komparasi. Kalau ada perampok yang digebukin di depan Anda, ini komparasi yang sama karena Anda menanya. Saya belum pernah ngalamin kasusnya. Jadi saya nggak bisa jawab. Hah? Saya belum pernah ngalamin kasusnya. Ya saya nggak bisa jawab. Oh ya udah kalau gitu belum mengalami. Iya kan, betul kan? Saya belum pernah ngalamin kasusnya. Ya saya nggak bisa jawab. Enggak, Pak Bulus, saya mau tertarik nih pertanyaan Pak Farhan. Jadi sebenarnya dia mau analogikan Ade Armando dengan perampok. Tadi kan kamu katakan bahwa kamu berpihak dengan Ade Armando ketika dia mengatakan bahwa Saifuddin Ibrahim ini. Kenapa kamu menganalogikan dengan perampok ketika perampok digebukin? Artinya ketika terjadi keganasan massa, terjadi sebuah keganasan massa, kita tidak bisa main tolong gitu saja dalam kondisi yang begitu. Kalau saya ada di situ, saya pasti tolong itu. Saya akan berusaha untuk tolong loh. Karena apa? Karena kita melihat manusia loh di situ. Oke. Semoga nanti kamu menemukan hal yang sama dan kamu melakukan hal yang sama. Karena ada kok orang yang menolong waktu itu. Terlihat sekali kok banyak yang coba menghalangi itu. Satu orang yang pertama menghalangi dan akhirnya semua ketika itu tangannya direntangkan menghalangi untuk supaya ketika sudah jatuh untuk waktu ditendangin ya dan celananya sudah hilang. Jadi waktu itu telanjang bulat sebenarnya, celana dalamnya aja baru dipakein itu sebenarnya. Itu ada banyak yang menghalangi ketika sudah jatuh. Dan polisi datang itu nggak sempat untuk menolong. Digeret sama polisi, banyak polisi yang ketinggalan dan polisi kena pukulan-pukulan, banyak pukulan. Jadi di situ chaos sekali kondisinya. Tapi terserah dah. Kalau kamu mau mengatakan saya seperti apa, terserah ya. Tapi kondisinya di lapangan memang lagi chaos begitu besar, massa begitu banyak. Itu saja sih. Ayo kita bahas masalah topik intinya yuk. Tentang bagaimana kamu membawa hadis Bukhari 260. Dan kita komparasikan bahwa keturunan Yesus adalah keturunan pezina. Nanti saya ambil dari kitab kamu. Yuk kita diskusikan. Lagi pula nggak ada hubungan antara itu ya. Tetapi nggak apa-apa kalau kamu bilang komparasi. Tetapi komparasinya tidak sama. Tapi nggak apa-apa ya. Saya sebenarnya mau menjelaskan kepada si Anissa 1216 Edi itu. Boleh saya stream kalau tidak ada komparasi dan saya buktikan di ayat Anda bahwa Yesus apa, sebentar, nanti aja. Saya ikuti kamu aja. Kan saya bilang, saya tidak pernah melarang kamu masuk. Kapan saja kamu minta link, saya akan berikan. Dan itu saya selalu buktikan. Ya, nggak pernah saya menolak. Jadi tenang aja, kita ikuti cara main kamu. Oke? Jadi saya mau tunjukin apa yang salah menurut Farhan terhadap hadis ini. Ini sebenarnya saya tadinya tidak ada yang salah kan? Saya sebenarnya mau menjelaskan kepada si siapa namanya Anissa ya, bahwa di sini di hadis ini ada seorang yang memiliki tenaga 30 tenaga laki-laki ya. Nah itu yang tadi saya tanyakan di kuis, ternyata orang-orang nggak tahu dengan hadis ini ya. Jadi orang-orang menjawab Heri Wiriawan. Rupanya tidak ada yang menjawab mengenai terkait dengan ini. Ada satu dua yang di komen, dia mengatakan kenapa nggak ada Mr. M katanya. Kenapa nggak ada, kok Muhammad nggak ada. Artinya dia satu dua orang sempat tahu dengan hadis ini. Nah itu sebenarnya kalau saya mengangkat hadis ini, karena ada hubungan dengan Anissa Edi tadi ya. Oke, jadi di sini hadis ini menjelaskan bahwa Muhammad meniduri istri-istrinya setiap malam ini ya Farhan ya. Pada satu malam hari atau siang hari. Itu 9 itu digilir dalam setiap hari dengan 1 kali cucian aja. 9 atau 11 termasuk 2 budak. Betul nggak seperti itu hadis ini, Farhan? Betul. Dan dia istrinya. Iya, maksudnya dalam satu malam itu setiap hari itu 9. Oh, tidak setiap hari. Tidak setiap hari. Jadi hadis ini 9 hari, 9 ini kok setiap hari? Ada bukan setiap hari terus melakukan seperti itu tiap hari enggak, karena hadis lain seperti ketika di Aisyah radhiyallahu anha ya, ketika ada di Aisyah Rasulullah sholat dari maghrib sampai dari Isya terus sholat tidur sebentar terus sholat tahajud sampai subuh. Gimana ada di depan Aisyah, dia nggak pergi kemana-mana. Artinya itu ada pernah kejadian ya, ada pernah kejadian dan ini adalah hadis ini tentang hukumnya, tentang hukum bagaimana mandi hadas besar. Artinya mandi hadas besar ini, jadi ketika kita menggauli, umpama saya punya istri 4 ya,
Dan malam itu saya menggauli 4 itu ya, saya di rumah. Seumpama saya di rumah Jakarta Selatan, istri saya yang kedua di Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara. Ya, di dalam malam itu. Jadi diperbolehkan untuk memakai 1 kali mandi. Artinya ketika 4 itu sudah berhubungan badan, saya baru mandi hadis besar atau mandi hadas besar. Itu boleh. Ya, mandi hadas besar itu boleh dalam sekali, walaupun melakukannya dengan 4 istrinya. Ya. Dan yang saya pertanyakan, kalau kamu ngangkat ini, masalahnya di mana gitu? Apa masalahnya? Ini kan saya udah jelasin. Kok Farhan nggak paham juga? Sebenarnya tadi saya mau menjawab si Anissa 12 Edi terkait dia mengatakan bahwa kalau mau melihat orang Kristen, lihatlah orang-orang tadi, para pendeta tadi. Nah, saya mau mengingatkan dia bahwa di Islam juga ada Heri Wiriawan, seorang ustadz, ya. Terus ada tetapi kamu mengatakan nggak mau mengakui ustadz, ya. Ada Habib Rizik, kemudian ada siapa lagi tadi? Si Puji dan sebagainya. Melakukan zina. Iya, karena ini langsung loh. Kamu menuduh Habib Rizik melakukan zina. Menurut kamu nggak zina? Dia ada chat itu dengan filsafat bukan zina. Kamu bikin pernyataan tegas. Habib Rizik berzina menurut kamu? Saya mau tanya ke kamu. Dia melakukan mengirim chat mesum seperti itu zina bukan? Enggak, tadi arti zina saat yang kita bahas ini kan berhubungan dengan wanita lain. Kamu mengatakan Habib Rizik melakukan zina, berzina dengan orang lain, wanita lain. Saya tanya. Saya mengatakan bahwa dia mengirimkan chat ke Firsa, ya, dengan gambar-gambar hot itu bukan zina. Minta si Firsa untuk berfoto itu bukan zina. Bisa dilihatkan chatnya, kamu punya nggak? Nggak ada saya. Nah, kamu nggak pernah simpan foto-foto kayak gitu. Kamu punya nggak? Kamu punya nggak? Saya nggak ada dan nggak punya. Dan saya mencari pun untuk mencari bukti. Saya tidak pernah menemukan. Karena chat itu dengan WA, saya bisa kok. Saya membeli nomor, saya kasih nama Emen, saya chat sendiri, chat fake, dan 1 orang memakai kayak gitu, mudah sekali itu melakukannya. Oh, kamu jangan dulu dalam ini pembuktian seperti ini. Kita nggak dalam pembuktian. Kenapa? Saya juga bisa mengatakan bahwa itu polisi menyita HP dia. Ya, ada polisi yang menyita HP dia. Kemudian HP dia itu dibuka polisi, ternyata ada foto seperti itu. Ada chat mesum seperti itu. Kok kamu bilang dibuat-buat? Saya karena waktu itu saya mengikuti banget berita ini. Silakan ada pernyataan polisi bahwa ada di HP HRS ada foto-foto mesum dan ada chat-chat mesum. Silakan. Tunjukkan buktinya saya. Kita ranah justru kamu yang tidak percaya dengan yang saya katakan. Kamu buktikan bahwa dari mana datang. Kamu tadi kan bilang saya bertanya ke kamu. Kamu jangan maksa-maksa saya untuk buktikan. Kalau kamu tadi berargumentasi bahwa lucu. Kamu tadi bilang polisi saja mengatakan seperti itu. Pastikan kamu tahu dari media. Tunjukkan media mana yang pernah mengatakan bahwa polisi mengakui ada chat seperti itu dan ada foto-foto mesum. Silakan tunjukkan. Kamu kan nggak yakin bahwa dia melakukan itu. Coba kamu buktikan. Enggak, saya mau menguji kamu. Benar nggak kamu selalu menantang-nantang seperti ini? Saya cuma menguji kamu. Coba kamu buktikan dari mana asal foto itu. Yang kamu tahu dari mana asal foto itu? Kamu yang dalam diskusi akademis. Enggak apa-apa, nanti saya buktikan. Nanti saya buktikan. Coba saya mau tanya ke kamu dulu. Sebelum saya mau buktikan ke kamu. Sebelum kamu buktikan, baru kamu bertanya sama saya. Buktikan ada polisi yang ngomong seperti itu di media dan tunjukkan kepada saya, baru nanti ngomong. Itu kewajiban Anda. Ya, kita akademis saja diskusi. Enggak sekarang saya mau ini. Kalau enggak sekarang, nggak usah dibahas, Emen. Kita berbicara kalau tanpa bukti, percuma. Ya, kalau nggak ada buktinya, ya maka besok saja. Oke. Sekarang saya bertanya ke kamu. Dari mana foto itu? Saya tidak pernah melihat kok. Kamu aja nggak pernah tahu kok. Kamu mau sok nantang ke aku. Loh, kamu tahu. Saya tidak membuat argumen loh. Kamu yang membuat argumen. Wajar kalau saya kamu karena kamu membawa argumen. Ya, malah saya muter-muter gini. Balik ke topik. Argumen kamu tadi mengatakan. Saya catat loh argumen kamu bahwa mengatakan polisi. Ini live loh ya. Hei polisi Indonesia, kamu dituduh untuk menerangkan bahwa ternyata ada foto mesum dan mesum yang dilakukan oleh HRS. Minta pertanggungjawaban polisi untuk itu.
Farhan, saya bisa yang ngancam-ngancam begini ini, saya nggak mengancam. Serius, saya nggak mengancam. ngancam-ngancam Kalau begini Anda kata itu nggak ada Anda ketakutan Anda sama sekali Anda buat nggak perlu saya. Nggak ada Anda nggak perlu. takut sama sekali buat saya. Ya Jangan udah ngancam-ngancam nggak begini. apa-apa. Itu Tapi zaman Anda jelas tadi menuduh kepolisian Republik Indonesia Kok mengatakan menuduh? Saya membuat menceritakan ke pernyataan. kamu. Saya menceritakan ke kamu. Nanti kalau kamu cari bukti, Oke, nanti saya cari video buktiin. ini Kan ada. saya cari bukti. Nanti saya download video ini karena saya nggak live ya. Video ini nanti saya akan Nggak ada download yang ke takut. kamu. Nggak ada Oke, yang takut. Kamu ya. siarkan lagi di channelmu Nanti, juga nggak masalah. nanti akan saya download dan saya katakan, kita buktikan argumentasi kamu seperti apa ketika mengatakan, loh polisi Indonesia, polisi aja mengatakan kok ada kok catatan itu. Nggak ada yang takut. Nggak ada yang takut. Nggak ada yang Ya udah, takut. nggak apa-apa. Tapi kamu mengatakan itu kan tadi kan? So Aku itu. ini aja kau. Udah kayak populer banget kau. Enggak, Orang kamu munafik mengatakan kayak kau udah kayak populer banget. kamu mengatakan itu kan? Akui dong. Memang saya katakan kok tadi. Ada di rekaman kamu tadi kan. mengatakan bahwa Ini kan polisi kamu sendiri bisa bukti. menyatakan Farhan, bahwa di HP-nya HRS sudah disita, ada chat mesum dan ada gambar mesum. Itu kamu katakan kan? Polisi yang menyatakan kan? Betul, Ya, itu tadi ucapan kamu kamu. dengar apa? Tadi kamu dengar apa yang saya bilang tadi? Kalau kamu dengar seperti itu, ya seperti itu Saya lah. bisa buktikan. Saya Nggak ada ini pendengar masalah. yang baik dan pengingat yang baik. Oke, Nggak ada berarti masalah. ucapan Emen, Cuman, saya declare lagi bahwa ada ucapan Emen tadi bilang kepolisian Republik Indonesia telah menyita HP-nya HRS dan menyatakan dengan jelas bahwa di HP-nya HRS di sini kamu salah. Di sini kamu salah, Farhan. Ada nggak saya bilang kepolisian Republik Indonesia? Ada nggak saya bilang? Kamu bilang polisi loh. Saya mengatakan polisi. Polisi itu adalah satu orang. Jangan kamu membawa Polisi institusinya. ketika melakukan sebuah statement itu pasti Jelas. mewakili Jelas, instansi. tetapi saya tidak mengemukakan institusinya. Berarti Kamu aja yang membesarkan. Instansi Gini polisi aja, nggak usah teriak-teriak, nggak usah besar-besar suara, nggak usah besar-besar suara. Saya mau kasih tahu ke kamu ya. Saya memang mengatakan, saya akan ulangi lagi kata-kata saya bahwa ya foto-foto itu didapatkan ketika HP-nya Rizik ya, HP-nya si junjungan kamu itu disita, kemudian dicek ternyata ada. Saya Nabi Allah Muhammad SAW, bukan HRS. Junjungan saya Nabi Allah Muhammad SAW. Kamu sudah memframing. Tadi kok dari menjunjung itu. Loh, menjunjung apa maksudnya? Junjungan saya Nabi Allah Muhammad SAW. Tidak ada manusia yang saya junjung selain Nabi Allah Muhammad SAW. Suri toladan bagi saya. Sudah? Jelas? Declare saya? Oke, kita mau bicara apa? Lanjutin topik tadi. Tentang hadis itu. Bahas apa nih Pak Emen? Yang chat mesum. Chat mesum. Saya lapar dari tadi belum makan juga. Tolong dicopot dong, saya mau share screen tentang bagaimana saya kita belum selesai kok. Kita masih bicara mengenai hadis ini kok. Udah melompat-lompat dulu. Sekarang bahas hadis itu 5 menit, nanti saya bahas tentang bagaimana saya kronologiskan dari Bible Anda sendiri malah bahwa Yesus adalah dari keturunan pezina, dari keturunan pezina. Silakan, kamu 5 menit bahas tentang hadis ini. Iya. Jadi menurut kamu, tanggapan kamu, ya ada 9 istri itu, totalnya ada 11 dengan ini. Itu sebenarnya menurut kamu tidak masalah kan? Tetapi kamu mengatakan bahwa ini bukan satu hari ya. Tetapi saya mengatakan bahwa ini dilakukan dalam 1 hari dan itu dilakukan dalam banyak hari, hampir setiap hari. Kecuali mungkin dia waktu perang dan sebagainya. Kejadian sehari, tapi tidak tiap hari. Kalau kamu bilang tiap hari salah. Iyalah, setiap hari karena kan ada dia perang juga. Ada kan dia perang juga kan, dia harus tinggalkan istri-istrinya. Itu saya ngerti. Tetapi ini bukan hanya dilakukan sekali, tetapi dilakukan beberapa kali. Benar nggak? Kamu akui dulu, benar nggak? Bahwa ini nggak cuma dalam 1 hari, ini ada dalam beberapa hari. Dan sering dilakukan. Kecuali dalam waktu dia perang atau mungkin dalam waktu dia berdagang. Artinya bahwa narasi kita harus berdasarkan bukti dan ya. Saya mengatakan ketika hadis ini yang mengatakan bahwa tentang hadas besar mandi, bagaimana hukum mandi hadas besar, saya mengatakan Rasulullah di hadis ini melakukannya dalam 1 hari itu, baik waktu siang dia ngelakuin dan malamnya dia ke istri yang lain. Itu itu sesuai dengan narasi hadis ini. Tetapi kalau kamu bilang tiap hari dia melakukan hal seperti ini, tidak.
Ya, saya harus berbicara itu tidak, karena saya bisa membuktikan hadis lain ketika ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang di rumah Ummu Habibah, terus di rumah Aisyah radhiyallahu anha, terus di rumah waktu itu di rumah Maria Kipti ya tentang madu ya. Jadi kalau setiap hari dia melakukan ini terus istrinya terus Ya tidak. enggak juga lah Farhan, kan saya bilang juga kan waktu dia perang, waktu dia Isra Mi'raj juga kan nggak mungkin dong waktu dia Isra Mi'raj dia mau melakukan itu Ya, dulu. artinya kita setuju di situ bahwa narasi bahwa tiap hari kan tidak. Itu aja sih, Amen. Oke, sudah gantian saya akan terangkan tentang apa Bible Anda. Saya boleh share screen? Halo? Sebentar, saya ada ini, sebentar. Oh, ada sibuk ya, Amen. Ya udah, nggak apa-apa, saya tunggu. Ya, nanti aku kita lagi diskusi. Atau mau ditunda? Lagi sibuk, nggak apa-apa. Kalau ditunda besok kita pakai topik ini nggak apa-apa. Kamu kalau lagi sibuk. Besok saya ada kesibukan nggak bisa. Nggak apa-apa. Kamu mau bicara mengenai ini silakan. Kamu mau ini. Oke, saya cuma mau kasih tahu kepada Anissa Edi dan orang-orang model Anissa Edi dan sebagainya. Kalau Farhan juga termasuk orang seperti itu, bahwa kekristenan itu tidak pernah memiliki mengkultus individukan orang. Jadi kalau itu memang terjadi, misalnya yang mereka fitnahkan kepada Joshua Teu, yang mereka fitnahkan kepada Saifuddin Ibrahim, yang mereka fitnahkan kepada Sofiatul, yang mereka fitnahkan kepada Sarah, Pastor Sarah, ya saya nggak ikuti. Saya menganggap bahwa itu fitnah ya, karena saya nggak ikuti. Itu tidak mewakili kekristenan, karena kekristenan tidak melihat pada oknum orang. Walaupun mereka sendiri adalah hamba-hamba Tuhan. Jangankan mereka hamba Tuhan. Sekali lagi saya ingatkan bahwa seorang rasul pun bisa jatuh dalam perbuatan-perbuatan dosa. Jadi kekristenan tidak menganggap itu ketika seperti yang si Edi katakan itu, si siapa namanya itu tadi, dia mengatakan bahwa itulah kekristenan, ya. Jadi tolong dirubah pemikiran seperti itu dan tuduhan seperti itu. Adapun orang-orang yang buat konten seperti itu kan cuma untuk mencari-cari ini aja, ya saya katakan banyak yang mencari-cari duit dari YouTube. Jadi apapun yang mereka buat semenarik mungkin untuk dapatkan viewer, ya seperti itulah, ya. Oke, silakan. Kamu mau tanya apa? Silakan. Oke, saya nggak bertanya karena bagi saya sudah menerima hadis itu benar bahwa hadis itu adalah hadis Rasulullah dan malah saya nggak menemukan keanehan ya karena dengan istrinya sendiri ya. Nah, saya akan share screen bagaimana tentang kalau kami sorry, kami agak aneh aja. Kok ada orang bisa tenaga 30 orang begitu? Ya. Benar nggak itu tenaga 30 orang bisa menggilir sampai ini? Secara logika aja satu orang aja itu beruntung. Itu termasuk kemampuan yang luar biasa dari Nabi Allah Muhammad SAW. Iya, makanya itu kan luar biasa. Makanya saking luar biasanya saya menganggap bahwa itu sudah di luar pikiran saya lagi. Nggak ada orang seperti itu. Ya. Yang kedua, ketika dia bisa melakukan ada seorang laki-laki yang melakukan satu hari 50 orang kita. Saya mau kasih bukti artikel ada. Jadi coba kamu bayangkan Farhan, 9 sampai 11 kali melakukan hubungan dengan wanita itu. Mau saya kasih apakah nggak pernah kamu kan tahu ya. Kamu kan laki-laki normal. Enggak, saya mau tanya, kamu laki-laki normal enggak? Kamu udah pernah enggak melakukan sudah pernah enggak melakukan hubungan seperti itu? Saya mau tanya. Oh, pantas kamu ini, ya. Tetapi saya mau tanya jujur ya. Ini kejujuran dari kamu. Kamu pernah nggak lakukan itu? Maksudnya lakukan apa? Iya seperti kok zina? Melakukan hubungan seperti itu. Kamu kan menganggap itu bukan zina. Karena saya bukan istri, saya belum punya istri kok. Kan kamu bertanya. Oh, oke. Enggak. Saya pikir gini. Kalau harusnya kamu ngerti Farhan. Makanya saya salah bicara dengan orang. Makanya kamu menganggap bahwa cerita ini benar. Ya, kamu melakukan hubungan dengan satu orang aja ketika kamu sudah mengeluarkan ini ya, sudah mengeluarkan sampai pada puncak, mengeluarkan cairan itu ya. Saya katakan, kamu untuk melakukan lagi, kamu harus tunggu sekitar 2 jam, tergantung dari mood orang.
2 jam, 3 jam, 4 jam, atau mungkin bahkan ada 1 hari kemudian baru bisa bernafsu lagi. Itu baru dikatakan normal. Kalau yang seperti ini saya katakan ini orang nggak normal ini. Kalau hadis ini kamu anggap benar. Jadi antara dua, antara hadis ini benar, tetapi orangnya nggak normal. Yang kedua, orangnya normal, hadis ini berlebihan gitu. Itu aja yang saya mau katakan. Mana ada orang yang kayak begini, Farhan? Kamu nggak ngerti karena kamu belum pernah melakukan. Kalau benar juga ya, saya nggak tahu ya kalau kamu. Jadi, saya kasih bukti ya bahwa ada laki-laki yang bisa melakukan hubungan seks ya 1 hari itu ada. Itu teori, nggak. Kecuali kamu sudah pernah melakukan, Farhan. Kalau kamu sudah pernah melakukan, kalau kamu cuma mencari artikel itu cuman karangan-karangan orang aja. Apalagi kamu artikel. Kamu nggak percaya artikel? Nggak percaya dong, karena saya laki-laki normal kok. Saya udah pernah melakukan seperti ini. Jangan komparasinya kamu, berarti kamu kurang jantan, Emen. Coba teman-teman di live chat yang laki-laki normal, benar nggak seperti ini? Walaupun dia hiperseks, ada yang mampu melakukan ini, Farhan. Ya capek lah Pak Emen, kan ilmu dokter mengatakan kalau laki-laki udah keluarkan spermanya itu capek, udah nggak ada mood lagi, benar. Nggak ada lagi, dia akan menunggu lagi 2 jam, 3 jam, atau sampai udah ini. Capek, itu udah capek sekali kali udah capek. Itu ilmu kedokteran loh. Coba aja cari artikel betul kan? Makanya ada 2 kemungkinan. Pertama, kalau kamu menganggap bahwa dia ini benar seperti yang dikatakan hadis ini, ya, berarti orangnya ini yang tidak normal menurut saya, ya. Nggak ada orang yang bisa melakukan itu. Yang kedua, kalau orang ini sebagai laki-laki normal, hadis ini yang berbohong. Itu aja. Oke, boleh saya share artikel bahkan seorang laki-laki bisa berhubungan dengan 20 wanita? Teori aja itu. Tapi silakan aja, nanti saya buktikan bahwa itu teori. Silakan. Kamu mau tunjukin, silakan. Saya kasih ya, oke. Sebentar, saya kasih bukti ya. Sebentar, Emen. Apalagi tiap hari. Kalau mungkin waktu baru menikah, saya masih percaya. Tapi kalau tiap hari, hari kedua, hari ketiga, nggak mungkin, Farhan. Nggak normal itu. Kamu sibuk banget, Emen, hari ini kayaknya. Mondar-mandir. Nggak apa-apa. Tadi ada istri saya tadi, dia pikir ada apa kok saya teriak-teriak di sini. Makanya dia tanya tadi, dia mau tidur, mau istirahat. Tapi aku bilang aku izin sebentar. Ayo lanjut aja. Oke, sebentar saya agak sulit ya. Itulah kalau kita berkeluarga, Farhan. Rupanya kamu belum berkeluarga. Saya belum. Usia berapa kamu, Farhan? 33 ini. Wah, terlalu lama nggak berkeluarga. Ada something. Kenapa? Kamu harus pernah dengar pepatah nggak, Farhan? Pepatah apa tuh? Lebih baik rusak terpakai daripada lapuk tergantung. Kau lama-lama lapuk juga kok. Kata siapa? Lama-lama digantung, Farhan. Nanti lapuk juga, rusak juga, lapuk juga, sama juga, nggak terpakai juga nanti. Oke, mana artikelmu, Farhan? Bentar, saya lagi cari. Ini ada malah, tapi ini wanita. Wanita bisa berhubungan 200 kali. Kalau wanita iyalah, Farhan. Kalau wanita iya. Saya ngomong laki-laki kok. Saya ngomong laki-laki normal, kalau kasih wanita juga. Laki yang berhubungan seks dengan banyak wanita dalam 1 hari. Sebentar. Sebenarnya sih ini bukan topik saya ya. Kok saya jadi bicara kayak gini ya? Makanya aku bilang kan kau memaksakan diri, ini bukan topik saya. Tadi saya mau akhiri aja karena kan kau kan belum ini. Tapi kamu mau paksain mau tunjukin artikel. Ya udah, coba tunjukin. Saya pun nggak percaya artikel itu. Ya kalau kamu nggak percaya artikel susah deh. Iya, karena saya alami kok. Saya laki-laki normal. Gak mungkin dia sampai 9 kali, 11 kali dalam 1 malam begitu terus. Nggak mungkin. Bisa jadi hadis ini yang berbohong. Saya pernah bertahan. Apalagi yang bisa bertahan 70 tahun. Aduh. Tapi nggak apa-apa, itu di sorga. Kalau kita di sorga kita percaya lah. Kalau sorga itu apa aja bisa lah. Tapi kalau selama di bumi, nggak mungkin.
Emang capek ya MN ya kayak gitu ya? Bukan capek, secara normal itu, secara biologis normal, kalau dia sudah keluar, dia itu harus menunggu lama itu, Farhan. Hiperseks pun kamu akan tunggu paling enggak 1 jam 2 jam baru akan muncul kalau kamu hiperseks. Sekarang ada 9, masa malam itu berapa malam itu? Sorry, malam itu ada berapa jam? Kalau dengan 9 atau 11 ini, masa setiap wanita 11 jam? Jangan-jangan cuma satu wanita 5 menit. Kalau satu wanita 5 menit ya wajar lah seperti itu. Cuma Ya. asal celup seperti itu ya wajar lah. Kita kan ngomong laki-laki normal nih, Pak. Ya tadi kan di hadis itu kan bahwa Bisa juga sih saya berdebat mengenai ini, kamu belum pernah melakukan kamu. saya malah ini saya jadi babu seorang laki-laki berhubungan seks dengan 3 wanita sekaligus. Ngapain saya buka-buka kayak gini jadinya ya, astagfirullahaladzim. Lah kamu yang mau buktikan. Kita dibilang sih nggak normal. Kamu yang mau buktikan. Ya udahlah, kita layanin aja. Saya udah bilang nggak usah. Itu artikel karang-karang aja itu. Ada, tapi nggak layak saya buka kayak gini. Oke, gini aja deh ya. Tadi tentang topik kita tentang apa ya? Saya sudah mengakui hadis itu dan mengatakan bahwa apa ya? Hadis itu kalau dikatakan itu adalah hukum tentang mandi junub ya, mandi junub. Bahwa ya bisa moral. Ambil moralnya itu terserah. Itu tuh bagus juga kalau kau ambil moralnya itu. Jadi mandi junub itu adalah hukum karena Rasulullah segala tindakan itu adalah hukum ya, hukum. Jadi artinya ketika dia melakukan seks dan dia mau melakukan sholat harus mandi junub, ya nggak apa-apa. Jadi mama saya punya istri 4 nih, 1 aja belum. Seumpama nih ya punya istri 4, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Jakarta Timur. Saya gilir malam itu dalam 1 malam. Nah, ketika saya habis dari Jakarta Selatan mau ke Jakarta Timur, saya nggak perlu mandi dulu ya. Tapi nanti mandinya terakhir di Jakarta Barat ketika menjelang sholat subuh saya harus mandi. Jadi mandinya cuma sekali, nggak apa-apa. Itu hukumnya. Itu yang ada di dalam hadis itu, ya. Dan tentang masalah hubungan seksnya nggak masalah. Itu kan sama istrinya, tidak ada masalah. Kecuali kalau berzina atau gimana itu yang nggak boleh. Tapi kan nggak semua dengan istrinya. Kan ada 2 dengan babunya itu yang Maria Kiptia itu kan dia kan melakukan perzinahan itu, Farhan. Yang dikatakan itu kan 9 istrinya, 2 dengan babunya. Yang di Atarim itu kan dengan babunya, Maria Kiptia. Jadi kalau kamu bilang nggak masalah, itu masalah loh, Farhan. Masa apa kamu anggap nggak masalah yang waktu di Atarim 1 itu? Masalah loh, Atarim 1 itu loh, Farhan, yang dengan budaknya itu. Nanti saya bawa ke dalam Bible kamu ketika budak-budak. Enggak, kalau dengan budak itu menurut kamu salah nggak? Salah kan? Bukan dengan istri dia. Saat itu budak adalah hak milik. Jadi di tahun itu, di abad-abad seperti itu, budak adalah sebagai hak milik, Emen. Jadi kamu harus kalau dalam bahasa saya ngerti Farhan, saya ngerti. Tetapi kan Nabimu sendiri mengakui bahwa dia salah. Dia bahkan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Nabimu aja sudah mengakui, kok kau malah mengatakan bahwa itu benar. Gimana sih kau? Sebentar. Kamu tunjukin ayatnya. Nabimu mengakui bahwa dia mengaku salah, dia melakukan itu. Emen, yang diakui salah itu adalah ketika masalah madu, Emen. Itu yang pertama. Masalah apa? Madu. Masalah madu gimana? Kita lihat tafsirnya aja. Saya nggak mau ini deh. Di tafsirnya jelas dikatakan bahwa dia melakukan dengan Maria Kiptia. Kok kamu malah mengatakan madu? Dia mengakui salah dengan Maria Kiptia kok. Ya, tafsir loh. Farhan yang mengatakan itu. Kamu ini copot dong itu ininya copot dong ini kamu. Apa session kamu copot? Saya tak session. Oke, saya mau session. Sebentar. Artikel tadi ya? Kamu masih penasaran dengan artikel tadi ya? Aduh. Ayo mana artikelnya? Yo. Saya mau perlihat gambarnya jadi saya nggak mau. Saya nggak mau Emen, nggak mau. Bentar, saya akan lihat chat-in.
Gimana nih cara saya screen di Screenshot nih? Kok kedip-kedip ya? Bentar, saya screen di jendela. Ada tulisan jendela. Nah, jendela di WP atau gimana tadi? Saya taruh di WPS ya. Udah kelihatan, Emen? Belum. Belum. Oh, sudah. Udah ya. Nah, ini Emen saya akan ini mengkomparasikan. Ran, ini nggak ada gambar ini kan? Nggak ada gambar yang ini ya. Saya langsung kena strike loh kalau ada gambar. Makanya saya juga nggak mau buka. Tadi ada gambar cuma Tulisannya aja dah gak? Tulisannya. Kalau tulisannya oke, tapi kalau gambar saya langsung kena strike, langsung hilang nih. Ini bukan Langsung hilang saya. tentang Bible ini. Tentang kan yang saya bilang tadi saya mau share screen kan tentang Bible. Di dalam Matius 1 dari ayat 1 sampai 17. Ya udah. Ya. Nggak ada gambar kan? Ya udah. Nggak ada gambar, saya nggak tahu. Dan saya tidak mau ini ya, saya tidak menghujat, ya, saya cuma membawakan sama apa saja. Saya yakin semua perspektif berbeda antara pemeluk Kristen dan pemeluk Islam. Saya tidak memaksakan perspektif saya ya, tidak memaksakan perspektif saya karena setiap umat itu, setiap pemeluk itu pasti ada militansi fanatisme tersendiri terhadap agamanya. Tapi yang saya sampaikan adalah data bahwa di Matius 1 sampai 1:17 di sana dikatakan apa? Dikatakan dari silsilah ini ya. Nah, ini yang saya hitamkan aja di dalam 1:2 ini dari Yehuda ya. Keturunan Yesus itu silsilah Yesus itu ada Yehuda, ada Peres ya. Terus ada Daud, ada Salomo. Nah, nanti kita bisa bisa di layar itu hitam semua loh. Di layar itu hitam semua loh. Masa hitam sih? Iya, hitam. Kamu bentangkan apa sih? Saya membentangkan kok hitam sih ya? Masa sih sebentar? Ya, kamu ke YouTube aja coba. Kamu ke YouTube, kamu lihat itu. YouTube-nya kamu matikan dulu suaranya coba. Kamu lihat di YouTube. Hitam ya? Bentar. Saya kamu ke YouTube kalau nggak percaya. Kamu silakan ke YouTube. Kalau nggak percaya. Sebentar. Saya sudah hentikan. Sebentar. Kok bisa hitam ya? Bentar. Saya ulangi lagi. Saya ulangi lagi. Share screen. Masa hitam ya? Di jendela WPS. Masih hitam nggak? Kelihatan nggak? Masih hitam, Pak. Masih hitam. Masih hitam ya? Hitam aja semua. Nggak ada tulisan apa-apa, nggak ada gambar apa-apa. Kok di layar saya ada ya? Gimana caranya? Tolong bisa bukain nggak ayat-ayatnya, Men? Ayat apa yang kamu minta? Matius 1 Pak Emen, ayat 1 sampai 17 maksudnya. Oke, Matius 1 bisa aja, Farhan. Kita kan mau ngomong baik-baik aja ini. Yang ini aja belum selesai, yang masalah itu. Udah Pak Emen? Iya. Yang tadi. Saya mau tanya tadi tapi dia belum. Saya udah mau tanya budak tapi dia mau tanya biar kabur. aja. Oh ya udah nggak apa-apa. Bahasa kitab aja nggak apa-apa. Karena saya udah tahu kok arah pertanyaan dia itu kan pertanyaan itu kan udah biasa aja orang tanya itu di Alkitab. Ya, saya komparasikan. Nggak apa-apa. Ya. Nah itu. Dan narasinya Pak Bulus itu saya kabur. Insya Allah Farhan nggak pernah kabur. Tanya Pak. Oke. Silakan. Di situ di dalam Matius 1 sampai 17 ya, 1 sampai 1:17 di situ ada silsilah keturunan dari Yesus ya. Di situ dari Daud, dari Salomo ya, dari Peres ya. Nah, sekarang kita kaitkan di ayat yang lain, yaitu ketika Daud berhubungan dengan Betseba. Nggak apa-apa, saya udah tahu. Tahu kan ya? Tahu. Ya. Dan itu zina nggak? Itu zina nggak? Zina? Nah, jadi makanya dia dihukum kan? Makanya Daud dihukum kan? Dia berzina. Ya, artinya begini. Saya tidak menarasikan ini adalah hak Anda. Artinya bahwa terbukti keturunan dari Yesus waktu itu adalah berzina. Ya. Kalau kita komparasikan di hadis Rasulullah, di hadis Bukhari di 260 itu dia sama istrinya. Komparasinya artinya waktu di sini kalau kamu mau hadis Bukhari sebentar, kita cek hadis Bukhari berapa? Yang tadi pemen, yang tadi maksudnya dia. Hadis dia kan hawa tadi. 260 268 itu ya. Oke. Kamu lupa. Ya, enggak tadi saya ingatnya 268 juga ada satu. 260 ya, 260 268 itu sama. Ya, kalau ya, saya langsung apa?
Artinya di sini. Enggak. Tapi kamu jangan bilang sama istri ya. Itu ada sama budak loh. 11 orang tuh istrinya 9, 2 orang budak loh. Yang 2 itu masih ada hadis pembandingnya dan itu ini. Apa nanti saya akan tunjukin Quran ke kamu. Kamu tunjukkan hadis, Quran masih lebih kuat. Lanjut. Lanjut Bas Daud dulu aja kita nggak apa-apa. Ya Bas Daud ya. Ini dikatakan bahwa dilakukan oleh Daud saat itu dan dilakukan apalagi yang dilakukan Yehuda. Pasti tahu dong cerita Yehuda kan sama menantunya kan. Tahu kan? Itu berzina kan. Nah, keturunannya kan dari situ. Artinya Yesus lahir dari 2 keturunan pezina, ya, lahir dari pezina, gitu. Dan saya bisa membuktikan itu. Masalahnya apa masalahnya? Ya nggak masalah, saya cuma mengungkapkan itu bahwa apa yang dilakukan. Salah kok kamu nggak masalah kok kamu mau jadiin ini. Jadi saya jelasin ke kamu, jelasin ke Farhan bahwa Daud itu sudah dihukum karena manusia itu punya dosa. Bentar dong. Artinya kalau kamu membawa hadis itu ada komparasi yang lebih parah di dalam Bible Anda bahwa Yesus yang notabene adalah Tuhan Anda dilahirkan dari turun temurun dari pezina. Itu loh. Komparasinya di sana. Pezinanya gimana ya? Tadi Pemen nggak apa-apa Pemen. Daud kan, yang Daud dulu kan? Iya saya nanya Daud. Iya. Nah, yang mana yang pezinanya? Maksudnya kamu gimana itu coba? Loh. Zina, iya. Sama Betseba emang nggak zina? Zina, udah dihukum. Kan udah dihukum. Lalu kan jadi istrinya. Jadi istrinya habis itu. Melahirkan anak dulu. Anaknya kan yang itu mati. Emang Salomo anak asid zina? Emang Salomo anak asid zina? Saya nanya kamu. Salomo anak asid zina? Saya nanya kamu sekarang. Ayo. Kepanatan, ya. Lahir ayo. Dari hubungan itu. Siapa namanya kalau kamu bilang mati? Kamu bilang mati loh tadi ya. Anak dari Mati. Mati. Oke. Emang mati, maka saya nanya kamu, asid jinanya yang mana? Saya bingung, Salomo bukan anak asid jina. Salomo bukan anak asid jina loh. Daud itu keturunan Yehuda nggak? Daud ini keturunan Yehuda nggak? Iya, Yehuda. Keturunan Yehuda kan? Ya. Bukan Daud dulu, kamu ya lari ke Yehuda, Daud dulu, selesai dulu. Ya. Ayo Daud. Nah, Daud. Ayo ke Daud dulu, ke Daud. Jangan kemana-mana. Jadi gimana asid jinanya Daud? Ayo jelasin. Salomo emang itu asal anak kasih Gina. Itu Salomo, saya nanya kamu. Sebentar. Ya, saya kasih data. Siapa tadi anak-anak dari Daud siapa? Yang dari lahir kamu bilang mati? Emang mati yang dari Betseba, emang mati. Betseba itu. Dia berkabung. Saya ceritain ke Farhan. Waktu anaknya itu sakit, dia berkabung, dia tapi tidak mau makan, dia tidak mau minum, dia tidak mau bertemu orang, dia berkabung setengah mati ya. Berkabung sangat berkabung sampai dia menyiksa diri ya. Kemudian anaknya itu akhirnya mati. Dia berkabung waktu dia sakit, ingin meminta anaknya itu disembuhkan dari sakitnya. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan itu sudah memutuskan bahwa itu anak hasil perzinahan. Dan dia menghukum anak Daud dengan mematikan anak tersebut. Melalui sakit tadi. Paham ya Farhan ya? Nah ketika anaknya meninggal, Daud memuji Tuhan dengan begitu dengan begitu riangnya. Jadi dia itu berkabung ketika anak itu sakit. Tapi ketika anak itu mati, dia memuji Tuhan dengan begitu riangnya. Sehingga orang-orang heran. Kenapa kamu begitu riang? Ya karena memang Tuhan sudah melakukan apa yang harus dia lakukan. Ya, dia sudah memohon untuk menyembuhkan anaknya, tetapi anaknya tidak disembuhkan oleh Tuhan. Seperti itu. Terus? Ada kisahnya seperti itu. Cuman kamu aja nggak pernah tahu. Kamu cuma ambil sepotong-sepotong aja. Taunya Daud ayat berapa coba? Saya lagi buka Bible, silakan. 1 Samuel, sebentar ya. 1 Samuel ya Pak ya, sebentar ya. Sebentar, saya nggak hafal ayat, tapi saya paham itu di 1 Samuel, sebentar. Saya buka 1 Samuel, sebentar ya.
Bentar, sabar. Ini ada semua. Iya. 2 Samuel. Sebentar ya. 2 Samuel ayat 11. Oke, 2 Samuel 12 ayat 15. Nah, ini ya. Saya bacakan ke kamu ya. Ini anak hasil persiapan. 2 Samuel ayat pasal 12 Pak Emen, pasal 12. Iya, 2 Samuel ayat 12 sampai ini ya. Kemudian, saya bacakan buat Farhan ya. Kemudian, pergilah Nathan ke rumahnya dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan. Bekas istri Uria. Kamu tahu bekas istri Uria itu siapa? Seba. Bagi Daud sehingga sakit. Lalu Daud memohon kepada Allah. Oleh karena anak itu, ia berpuasa dengan tekun. Apabila ia masuk ke dalam, semalam-malaman ia berbaring. Itu saya bilang dia berkabung. Dia nggak mau makan, dia nggak mau minum, nggak mau ketemu orang. Maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai, tetapi ia tidak mau. Juga ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. Sebentar saya baca dulu. Saya baca sampai selesai ya. Pada hari yang ke-7, matilah anak itu. Jadi anak yang hasil dari buah persinahan itu mati. Dan pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati. Sebab mereka berkata, ketika anak itu masih hidup, kita telah berbicara kepadanya tetapi ia tidak menghiraukan. Jadi orang-orang semua ketakutan. Anaknya itu masih hidup aja, masih sakit. Daud sudah berkabung sampai tidak mau bicara dengan siapapun. Bagaimana kita dapat mengatakan kepada anak itu ketika dia sudah mati? Jangan-jangan ia mencelakakan diri. Nah, orang-orang ketakutan mengatakan bahwa anak hasil sinanya itu sudah mati. Ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, sudah matikah anak itu? Jawab mereka, sudah. Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Ya, jadi dia justru ketika anaknya mati, dia sujud menyembah. Penyembahan Daud tahu nggak? Itu selalu riang gembira seperti itu. Beda ketika anak itu masih dalam kondisi sakit. Dia sampai bermohon kepada Tuhan, tolong sembuhkan anaknya itu. Tetapi karena Tuhan menghukum dia, Tuhan memutuskan anak itu harus mati seperti itu. Seperti itu Farhan. Jadi sebenarnya Daud itu sudah dihukum atas persinahannya dia. Yang namanya manusia itu, kamu kan paham ya, di ajaran kamu juga, manusia itu tempat apa? Tempat apa? Tempat dosa dan salah. Ya, salah dan dosa. Wajar dong seorang manusia juga memiliki salah dan dosa. Yang penting ketika dia sudah bertobat, dia tidak melakukan dosa lagi. Seperti itu, Farhan. Kalau itu setuju. Karena di Islam juga seperti itu. Sebenarnya kita salah perspektif. Tadi kita salah pandangan. Berarti salah ya kamu ya. Bukan ada kina ya. Salah ya. Sebentar. Makanya tadi yang saya maksud adalah Daudnya. Jadi Daud itu hasil dari anak dari Yehuda dan Tamar. Kita kan bahas jangan lari ke Yehuda dulu, Daud dulu, ini belum selesai. Kenapa kamu? Daud dari Yehuda. Yehuda itu kan anak dari Yakub, Israel. Enggak. Itu. Keturunan. Kan saya bilang keturunan. Jadi salah. Lari ke Yehuda. Sama ada ya masalah Daud ya? Kan kalau diskusi jangan tertawa seperti itu ya. Kamu cara seperti itu nggak dewasa kan? Ya. Enggak, biasa aja, santai aja. Ya, kenapa sih? Suara kamu agak jantan dong, jangan kayak gay gitu masa. Ayo. Kalau saya emang begini, emang kenapa? Ya cuma lucu aja. Jadi kamu nuduh Salomo anak asli zina. Saya nanya kamu. Kamu enggak ya? Nah, kamu kenapa kabur? Udah malu. Kamu malu. Ternyata Salomo bukan anak asli zina. Wah, kan malu. Makanya baca dulu kitab yang baik-baik. Sebentar ya. Sebentar, Mbak. Saya jelaskan. Kamu bahas Yehuda, ayo kita bahas Yehuda. Saya menguasai Alkitab. Jadi sekarang saya mau bertanya ke kamu mengenai ini, Farhan. Mengenai budak yang tadi.
Saya mau menerangkan kok diginiin. Sebentar dong. Kita ada salah. Ada Daud jawaban udah semua. selesai. Betul, Kamu mau bahas Daud. Daud udah selesai. Kamu mau bahas apa lagi? Semua Alkitab punya jawaban kok, Farhan. Bisa nggak sih saya dikasih waktu dengan diam? Enggak, tadi kan kamu bilang Daud. Bilangnya kan Yesus ada kasih zina dari Salomo. Ternyata Salomo bukan anak kasih zina. Ternyata Salomo anak dari istrinya Daud. Saya jelaskan, bro. Bisa diam dulu nggak? Santai. Kamu tadi bilang bahas Daud loh, bukan kami loh. Kami dengar aja loh. Loh, tadi diterangkan Pak Emen kan. Saya mendengarkan dengan baik. Gantian saya menerangkan apa yang saya maksud dengan Daud itu. Paham nggak? Oh, Daudnya ya udah silakan. Nah, gitu dong. Yuk, Mbak. Jangan gitu dong, Mbak. Yuk. Saya langsung bawa ya Emen ya dalam kasus Tamar dan Yehuda. Nah, kalau yang saya maksud itu anaknya Tamar dan Yehuda itu mati nggak? Dan akhirnya nanti keturunan-keturunannya itu merujuk kepada Daud nggak? Tadi bawa aja Daud. Duh, sekarang kamu gitu lagi. Sekarang saya nanya, anggaplah saya buta sama Al-Bible nih, kita Alkitab nih ya. Saya kan orang buta. Berarti kami tadi yang masalah Daud kamu salah ya, yang itu dari Salomo anak kasih zina ya. Saya tautkan bahwa Daud pernah berzina, itu yang pertama. Dan Daud ini adalah hasilnya dari keturunan Yehuda dan Tamar. Paham nggak? Makanya jangan cerewet dulu, Mbak. Anteng gitu. Saya biasa loh. Kamunya aja terasa begitu. Ya, kalau ada orang menerangkan, diam dulu Mbak. Jadi nggak salah perspektif begitu. Belum apa-apa udah disaut-sautin. Ya, itu yang pertama. Jadi, Farhan, kenapa kamu mau ledekin orang Mbak? Janganlah gitu. Kamu sendiri udah 33 tahun mau. Kamu 33 tahun, kamu aja nggak, kita pertanyakan aja. Nggak dewasa, Pemen. Ngatain orang nggak dewasa. Ngatain saya diamin aja, saya nggak balas loh. Sementara si Pak Bulus aja masih 20-an tahun. Pak Bulus masih belum cukup umur loh. Kau udah 33. Janganlah kau harus ini, serius saya nggak lihat orang. Tapi suaranya cewek beneran loh Pak Emen. Ya nggak masalah. Orang begini. Nggak ada juga aku dengan cewek. Jangan-jangan kamu yang mendengar cewek. Jangan-jangan kamu yang terangsang sendiri. Aku aja nggak mendengar cewek loh, Farhan. Dia udah malu Pemen. Ternyata Daud Salomo itu bukan anak kasih zina. Udah malu. Iya. Ya udah tahu. Makanya saya diamin aja. Ketawa aja. Ya seperti itu Pak Bu. Ini Pak apa Mas ya saya panggilnya. Kan kalau Mbak Mas juga boleh, nggak apa-apa. Oke Mas. Jadi antum dulu baru saya jelasin nanti ya. Jadi maksud saya Daud ini adalah hasil keturunan dari Yehuda dan Tamar. Di sana akhirnya dan ada keturunannya Daud. Daud keturunannya menurunkan Solomon. Artinya dari keturunan Maria di sini diurut-urutkan bahwa keturunan dari silsilah dari Yesus ini adalah ujungnya adalah dari hasil zina. Oke, nggak apa-apa. Ini kan argumentasi saya bahwa udah bertobat, namanya manusia penuh dosa, akhirnya bertobat, nggak apa-apa. Karena di Islam pun ketika kita berbuat salah, kita bertaubat dan kita meminta maaf, meminta ampun kepada Allah. Memang seperti itu, ya. Tetapi tidak dengan pengorbanan nyawa. Itu saja sih. Ya, seperti itu ya. Kita udah jelasin ke kau bahwa memang di kekristenan siapapun dia, ya, nabi ataupun siapa ya, itu berbuat zina itu sudah ada. Tetapi Tuhan itu tidak pernah membiarkan orang melakukan zina di dalam Alkitab. Semua yang melakukan dosa itu mendapat hukuman, Farhan. Nah, sekarang yang berbeda dengan di Al-Quran, Nabi Muhammad aja sudah mengaku bahwa dia melakukan kesalahan. Dia sudah melakukan berzina. Tetapi Allah sendiri membela. Malah Allah yang membela. Malah Allah membela bahwa Nabi Muhammad apa kamu lakukan itu sudah benar. Bahwa kamu tidak berzina. Nah Allah semacam bagaimana dia aja mengakui bahwa dia berzina. Sementara Allah mengatakan bahwa dia tidak berzina. Atarim 1 kan ada.
Ya udah dibuka aja, kita baca bareng-bareng. Dibentangkan Pak Emen maksudnya. Iya kan Farhan ya? Ada di sini. Saya bentangkan ini. Surat At-Tarim 1. Kamu bisa baca nggak nih At-Tarim 1, Farhan? Baca aja, Farhan. Ya ayyuhalladzina kafaru ya. Oh, baca ininya, baca bahasa Indonesianya. Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Kamu mencari kesenangan hati istrimu dan Allah Maha mengampuni lagi Maha penyayang. Nah, menurut kamu ayat ini berzina nggak? Nah, sebentar, saya terangkan karena ini Al-Quran. Bisa dikasih waktu, Emen? Silakan. Ya, silakan. Menjelaskan tentang ketika Rasulullah SAW mengharamkan madu demi menyenangkan hati istrinya. Silakan baca tafsirnya. Yuk, baca tafsirnya. Oke, kita baca tafsir. Iya. Ya, Oke, kita baca tafsir. Ya. Wahai Rasul, kenapa engkau mengharamkan apa yang dibolehkan oleh Allah untukmu seperti bersenang-senang dengan budak wanitamu yaitu Maria Kiptiah? Kamu suruh baca tafsir. Ini saya udah baca tafsir. Bahwa nggak ada madu-madu di sini. Oh, nggak ada madu. Ayo, Ini Maria Kiptiah. Ayo tafsir bahwa. Iya. Tafsir lain kan kita kan baca tafsir yang sahih-sahih aja. Oh, saya aja. Ayo buka. Kalau ini saya. Ya kau carilah tafsir lain. Enggak, ayo kebawain aja, kebawain. Nah, ini salah nggak menurut kamu? Kenapa tafsir kamu ini? Bukan. Tafsir ini salah nggak? Saya mana ada zina? Kata zina ada. Itu kan bersenang-senang dengan budak wanitamu, Maria. Dengan kamu ingin mencari kerahan istrimu karena mereka cemburu. Ma'udzubillah, sebentar Emen ya. Makanya saya tenang saja, saya terangkan ya. Kamu membawa tafsir ini. Ada enggak narasi zina? Jadi gini Farhan, saya jelaskan ke kamu. Kamu enggak pernah madu-madu segala. Coba ada kata zina gimana? Kalau saya madu bisa saya terangkan. Ya karena kan dia sudah mengakui bahwa dia salah. Tetapi kan Allah sendiri yang mengatakan bahwa dia salah. Dia menyenangkan istrinya, makanya saya dia bilang. Makanya ketika kamu bilang At-Tahrim, saya bilang madu, kamu tertawa. Saya kasih bukti. Kamu lepas share screen kamu, saya akan share screen dengan tafsir At-Tahrim tentang madu. Ya, kamu lepas. Lepas Bray. Kamu share aja, nggak apa-apa. Farhan, saya tahu itu yang madu-madu itu. Tetapi kan ini yang benar menurut kamu mana? Yang benar yang ini atau yang madu? Yang benar kalau ini kamu atau madu? Kalau kamu tahu kamu madu di ayat mana? Kalau nggak di At-Tahrim ini, kamu di mana taunya? Yuk. Di Ibnu Katsir. Ibnu Katsir dia bahas semua. Ada dua-duanya. Ini saya tunjukin ke kamu ya. Di Quran surat mana? Di ayat ini. Ini 66 ayat 1. Paham? Ada dua kemungkinan. Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan dua kemungkinan. Satu ini, satu madu. Tetapi menurut kamu ini benar nggak? Itu tentang madu. Iya, tapi tentang ini juga, Mak. Farhan, kamu baca tafsir Ibnu Katsir. Coba kamu buka tafsir Ibnu Katsir. Mas saya bagikan. Ada nggak kata ini? Nih. Dibuka aja Pak Emen, tafsir Ibnu Katsir Pak Emen. Ibnu Katsir dia jelaskan yang madu sama yang ini ya, Farhan. Ibnu Katsir itu justru madu. Ini si Bulus ada dua, Farhan. Kamu baca aja coba tafsir Ibnu Katsir. Mana Ibnu Katsir? Coba tafsir Ibnu Katsir. Coba Pak Emen dibuka Pak Emen, tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir tentang At-Tahrim. Ayo. Nanti tentang madu. Ayo. Oke. Bulus, sabar Farhan. Bulus. Santai Farhan. Apa aja? Santai Farhan ya. Makanya tadi saya langsung bilang madu, kok zina. Astagfirullah. Nggak ngomong zina ya. Karena yang lebih banyak tafsir mengatakan bahwa ini dia sedang melakukan hubungan dengan Maria Kiptiah. Kebanyakan tafsir mengatakan itu. Memang ada beberapa tafsir yang ada kata zina, Emen. Yuk kita akademis yuk. Tadi kita udah baik. Ayatnya tadi aja. Kan tadi Nabi mengakui bahwa dia salah. Tafsir Ibnu Katsir, buka. Kan tadi Muhammad sudah mengakui bahwa dia salah. Karena halal. Jadi saya bacakan ke kamu ya. Oh, Ibnu Katsir tuh, Ibnu Katsir itu. Iya tuh Farhan, Ibnu Katsir itu, coba tuh kamu baca. Ya. Oke. Ulama tafsir berbeda pendapat sehubungan dengan asbabun nuzul yang melatar belakangi penurunan permulaan. Tahu ya, berbeda pendapat. Hampir semua ayat-ayat di Alkitab ulama-ulama berbeda pendapat. Oke ya.
Menurut suatu pendapat, ayat ini diturunkan berkenaan dengan peristiwa Maria Al-Qibtiyah, lalu Rasulullah mengharamkan bagi dirinya, yakni tidak akan menggaulinya lagi. Jadi Rasulullah sudah mengharamkan, artinya dia salah, dia mengakui bahwa itu adalah kesalahan. Maka turunlah firman Allah ini. Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang telah dihalalkan? Artinya nabinya sendiri, Muhammadnya sendiri sudah mengharamkan bahwa dia salah, tetapi Allah kamu, SWT, justru membenarkan gitu. Abu Abdurrahman mengatakan telah menceritakan kepada kami, Ibrahim ibnu Yunus telah menceritakan kepada kami, pokoknya mereka saling bercerita ke cerita, lanjut, bahwa Rasulullah mempunyai seorang budak perempuan yang beliau gauli. Lalu Siti Aisyah dan Siti Hafsah terus menerus dengan gencarnya menghalang-halangi Nabi untuk tidak mendekatinya lagi, hingga pada akhirnya Nabi mengharamkan budak itu atas dirinya. Maka Allah menurunkan firman ini. Oke? Ibnu Jarir mengatakan telah menceritakan kepadaku, Ibnu Abdur telah menceritakan kepada kami, mereka saling bercerita, ya, bahwa Rasulullah menggauli ibu Ibrahim di rumah salah seorang istri beliau. Tahu ibu Ibrahim itu siapa? Ibu Ibrahim itu adalah Maria Qibtiyah yang merupakan budak dari Hafsah. Maka istri beliau berkata, hai Rasulullah, teganya engkau melakukan itu di rumahku dan di atas ranjangku. Maka Nabi mengharamkan ibu Ibrahim itu atas dirinya. Artinya Nabi sudah mengaku salah ya, dia mengharamkan. Dan Nabi bersumpah kepada istrinya tidak akan menggauli budak perempuannya itu. Sudah 3 ya hadis yang mengatakan bahwa itu tentang persirahan dengan Maria Qibtiyah. Oke, sekarang yang lain lagi. Said Ibnu Aslam mengatakan, engkau haram bagiku adalah lakwu, tiada artinya. Hal yang sama telah diriwayatkan oleh Abdurrahman. Jadi tidak ada artinya. Ada yang lain lagi. Ibnu Jarir mengatakan telah menceritakan kepada Yunus, telah menceritakan kepada Wahab, bahwa Nabi berkata, ibu Ibrahim engkau haramkan. Sudah 4 tafsir yang mengatakan tentang Maria Qibtiyah. Sufyan meriwayatkan dari Daud mengatakan bahwa Rasulullah melakukan sumpah dan mengharamkan budak perempuan itu atas dirinya. Sudah 5 hadis yang mengatakan bahwa Muhammad meniduri Maria Qibtiyah. Oke? Ya, gantian saya nah, di sini ada yang kamu bilang itu, yang kamu bilang mengenai madu-madu itu. Sudah 6 ya tadi ya. Jadi gini loh Emen, sudah saya bilang, ketika menggaulinya, Nabi bukan bersalah menggaulinya, tapi yang ditegur Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tentang madunya. Apa yang dihalalkan bagimu, kenapa kamu haramkan? Apa yang dihalalkan kalian hanya untuk menyenangkan karena cemburu. Hafsah sama Siti Aisyah radhiyallahu anha ini cemburu hanya untuk menyenangkan ini, dan itu ditegur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak boleh kamu mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, ada perbedaan tafsir, enggak apa-apa ya. Tetapi di sini budak saat itu halal menurut Al-Qur'anul Karim. Karena apa? Budak saat itu adalah sebagai hak milik. Ini bukan hanya di masyarakat Islam, di masyarakat Arab, tetapi juga ada di Israel, ada di budaya-budaya yang lain. Budak itu adalah hak milik, Emen. Jadi jangan berbicara masalah budak dengan saya, karena nanti banyak budak-budak juga yang ada di nabi-nabi kamu. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, artinya hukum itu bersifat di masa dan tempo tertentu. Itu namanya dalam ranah akademis dinamakan anakronisme. Kalau kita memandang sudut pandang yang terjadi masa lalu dengan sudut pandang perspektif masa kini, itu disebut sebagai anakronisme. Itu tidak boleh, tidak tepat, dan pasti akan terjadi sebuah kesalahan yang dinamakan kesalahan hermeneutical system, atau salah dalam menginterpretasi konteks. Itu nggak boleh dalam hal-hal seperti itu, Emen. Artinya ketika masa itu terjadi, jangan dikaitkan dengan masa sekarang. Masa dahulu budak itu masih boleh, karena budak itu termasuk hak milik.
sebelum pada nanti tahapan-tahapan berikutnya. Farhan, jangan terlalu jauh. Kau udah melenceng jauh itu nanti, Farhan. Bukan, Dalam hal ini sebenarnya bukan terlalu jauh kamu melenceng jadi kemana-mana. Saya menjelaskan, tolong dong hormati saya karena kan kamu menjelaskan. Oke. Menyaut sama sekali tadi. Habis aku udah lapar dari tadi kau ngomong terus nggak ada fokus pada materinya. Oke, teori-teori gitu nggak usah. Saya juga belum makan. Oke, lanjut. Tolong kasih waktu saya 5 menit lagi kita selesaiin ini acara karena udah Oke. 5 menit lagi. Saya lupakan topik ini dan saya ingin menjalin sebuah diskusi yang menarik, Emen. Diskusi yang benar-benar mempertanggungjawabkan. Nggak apa-apa para netizen di bawah pastilah maki-maki kita ya. Netizen Islam marah, netizen Kristen marahin saya, itu wajar, nggak apa-apa. Penonton bola itu pasti lebih merasa pinter daripada kita yang bertanding. Ya, mereka pasti lebih pinter komentarnya yang mengomentari. Tapi saya pengen gini loh, Emen. Dalam diskusi ranah lintas agama, ayolah kita bersikap secara objektif ya. Dalam artian objektif di sini sikap. Kalau argumen pasti subjektif. Sesuatu yang benar dari kamu belum tentu saya terima. Sesuatu yang benar dari saya belum tentu kamu terima. Artinya di sini yuk kita bersikap yang baik gitu loh. Jangan ketika diskusi ya, saya menghargai kamu. Saya bener respect sama kamu, room kamu, saya respect sekali. Karena saya membuka room saya juga seperti ini, Emen. Membiarkan orang lain untuk masuk dan mengkritik konten saya. Jadi kalau konten saya, ada konten saya nih, kamu tonton, Emen, ada Farhan, saya gak setuju ya. Saya kasih nomor saya, Emen, di sini kamu bisa menghubungi pribadi. Ayo kita diskusi ya. Saya tulis sebentar. Boleh dicatat, Emen. Karena saya pengen benar-benar diskusi itu menarik, bukan menyerang personal. Makanya saya tidak setuju ketika ada channel-channel muslim yang menyerang secara personal attack. Itu enggak menyebarkan aib orang lain di dalam Islam itu juga enggak boleh. Rasulullah SAW sebentar. Saya korelasikan. Saya diam loh. Saya nggak ngomong apa-apa loh. Ketika perang Uhud, bahkan mencoba berusaha untuk darah itu supaya tidak menetes ke tanah. Kenapa? Ketika dia berdarah, di bibirnya berdarah, giginya tanggal. Ditanya oleh sahabat, Rasulullah, kenapa darah kok menghalangi darah turun dari bumi? Kalau darah saya turun ke bumi, niscaya Allah akan melaknat. Oh, enggak apa-apa Rasulullah, laknat aja yang memerangi kita. Kata Rasulullah apa? Saya diutus oleh Allah bukan untuk melaknat, tapi membawa rahmat bagi alam semesta. Ini saya korelasikan gini artinya. Ketika Rasulullah saja sebagai panutan orang Islam, ketika diperangi bahkan hampir dibunuh saja masih bisa berkasih seperti itu. Kenapa kita yang cuma debat lewat online ini, kenapa kita cuma harus membuka aib orang sih? Kenapa kita harus membuka aib tentang hubungan seks lah apalah? Itu adalah hubungan mereka dengan Tuhannya masing-masing. Mereka dengan Tuhannya orang Kristen, kita juga dengan Tuhan kita Allah. Itu masing-masing. Yang kita pertahankan di sini adalah argumentasi yang bersifat akidah, mempertahankan akidah masing-masing. Itu, Emen. Saya pikir kita semua setuju dalam hal itu. Yuk kita berdiskusi dengan baik deh. Jangan saling menyerang pribadi. Ketika kita tidak cocok ya, kita kaitkan dengan akidah kita. Makanya itu saya tulis nomor saya, Emen, silakan di-save. Kalau ada konten saya membawa konten, kamu nggak setuju, boleh kamu WA saya. Bahkan saya nggak setuju, itu nggak begitu di Bible. Yuk kita diskusikan. Nanti juga sama. Ketika saya nggak setuju konten kamu, Emen, saya nggak setuju. Kita ini atur jadwal, kita diskusikan topik kamu. Itu akan lebih menarik, Emen. Dan saya yakin netizen walaupun kasar berdua, netizen kita sama-sama menghujat kamu dan menghujat saya juga. Tapi mereka pasti akan setuju dengan cara seperti ini. Karena ini lebih bisa dipertanggungjawabkan secara akademis. Bahwa kita sebagai konten kreator bertanggung jawab penuh dengan konten kita. Kita berani untuk berargumentasi di dalam ranah diskusi. Itu saja, Emen. Saya juga udah lapar. Terima kasih banget. Saya salut. Saya respect dengan ini kamu. Ya. Silahkan untuk membuat konten. Tetapi nanti kalau saya temukan konten nggak setuju, saya akan WA kamu. Saya mohon sih kamu mau sih chat saya. WA saya sudah saya taruh di situ. Di chat aja nanti jadi kita bisa komunikasi. Kalau nggak cocok pasti akan saya bantah. Itu aja, Emen. Makasih, Emen ya. Saya sudah dikasih waktu yang cukup baik. Ya, dan terima kasih Pak Bulus. Saya mohon maaf ya Pak Bulus ya. Kalau saya salah saya minta maaf Pak Bulus ya. Iya. Enggak, tadi kamu kan bilang nabi-nabi Israel ada budak. Nanti kamu coba ya cari ya datanya di mana ya. Oke, nanti besok boleh diangkat topik itu budak di Islam dan budak di agama. Enggak. Tadi kamu bilang nabi-nabi Israel ada budak. Ya udah saya tanya nabi siapa itu. Silakan udah. Itu doang sih saya tanya. Kamu yang tanggung jawab, kamu yang buka tadi. Kita nggak bahas itu. Punya budak, Daud punya budak dan dia menggauli budak. Besok bisa diangkat topik ini Pak Emen. Emang Daud dan Salomo bukan nabi loh.
Kamu ngomong gitu. Daud dan Salomo bukan nabi, masalahnya. Yahudi itu. Nanti saya bawa deh. Saya mau nabi ya, nama nabinya ya siapa ya yang kamu bilang loh? Nabi-nabi ada budak loh. Kamu yang bawa loh. Ini nomormu nggak ada WA ya, Farhannya? Ada WA. Tapi aku tadi WA nggak mau ya. 812. Masalah ngetik ya 9. Salah ketik kalau berarti. Coba lihat dulu. Itu Pak Emen. Oh salah tadi. 84 salah. 94 yang benar. Salah, sorry Pak Emen. Oh, mantap. Oke. Saya mau sama Bapak. Nomor saya ke kau, biar kita juga bisa atur yang. Oke. Terima kasih Pak Bulus. Saya minta maaf ya Mas Bulus kalau ada kata-kata yang salah. Netizennya Emen, saya minta maaf kalau ada kata-kata yang salah. Semoga perbedaan apapun kita satu NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita satu bangsa dan satu negara. Terima kasih Pak Emen. Saya juga hari ini bahagia Indonesia menang 4-0 ya atas Filipina. Jepang, terima kasih Pak sama Filipina di SEA Games. Yuk, terima kasih Pak Emen, saya keluar dulu ya. Yuk, salam, selamat malam. Jangan lupa ya nama nabinya ada budak ya. Kamu yang bawa loh. Oke. Oke lah Pak Bulus, kita. Dia yang bawa, katanya nabi-nabi Israel budaknya ada yang digauli. Saya kaget, kemana itu? Iya. Oke Udah Pak Bulus. lagian Daud tadi. Lanjut Pak Emen. Tapi Daud tuh memang betul saya katakan bahwa memang kan anak-anaknya itu mati. Emang mati anak pertamanya. Tapi enggak ya, yang mereka kira tuh Salomo tuh anak asli zina Pak Emen. Saya udah tahu. Mereka nggak tahu ternyata. Iya. Betul. Banyak Islam pada nggak tahu itu, Pak Bulus, saya akhiri dulu Pak Bulus. Saya mau ngobrol. Nggak apa-apa. Saya mau ngobrol dulu, tapi jangan lu keluar ya. Saya dulu ya. Oke, teman-teman, terima kasih untuk waktunya sudah menyaksikan tayangan ini. Semoga tayangan ini bisa membawa pencerahan buat kita. Terima kasih teman-teman semua. Shalom, salam kebajikan. Haleluya. Amin.